cukup, Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat bahagia aku. Terutama untuk yang baru bergabung, barangkali perkenalkan mungkin ada Mbak Dr. Mia. Kemudian banyak sekali sahabat-sahabat yang sudah bergabung di Indonesia Happy Living. Kita jumpa lagi untuk mengikuti Zoominar malam ini. Yang kali ini Indonesia Happy Living ingin menampilkan topik yang sangat menarik pada saat-saat ini, yaitu kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Di era yang sekarang, di mana banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di seputar kita, suka nggak suka, mau nggak mau, itu akan mempengaruhi mental kita. Dan untuk itu saya sangat berterima kasih sekali bahwa malam ini Mbak Dokter Aminah Ahmad Alaidrus atau Mbak Mia, spesialis kesehatan jiwa, sudah berkenan menyisihkan waktu dan berbagi keahliannya, spesialisasinya kepada kita sekalian. Setelah tadi kita nonton ulahnya Alita tadi itu, waktu di opening. Nah, itu orang-orang yang sudah tidak muda lagi, di atas 50 tahun, kata Mbak Titik tadi ya. Langsung ya. Tapi walaupun kita sudah masuk kategori Alita, tapi kita masih ingin tetap Orang daftar sih. menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, menjadi pribadi-pribadi yang masih tetap semangat, menjadi pribadi-pribadi yang menyadari bahwa dalam dirinya terkandung potensi yang sangat bagus, yang sangat besar, yang kalau kita olah dan kita manage dengan baik, akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Indonesia Happy Living adalah sebuah komunitas ekosistem yang kita dirikan sekitar tahun 2022, tepatnya itu 2 Februari 2022. Betul, Mbak Tia? Dan isinya ya memang diawali oleh berkumpulnya orang-orang yang sudah tidak muda lagi untuk mengangkat supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merasa tidak berguna. Kita harus tetap merasa punya potensi diri yang bisa dikembangkan dan bisa dimanfaatkan untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena salah satu poin dalam keyakinan kami, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Inilah yang mendasari kita untuk sekecil apapun kita bikin sesuatu yang bermanfaat. Dan Zoominar kita kali ini yang bertepatan dengan Hari TNI yang ke-80, bertepatan juga dengan MotoGP di Mandalika. Dr. Mia berkenan untuk berbagi ilmunya. Nanti Mbak Mia akan didampingi oleh film star kita, Mbak Ririn. Mbak Ririn ini, wah iklannya udah muncul kemana-mana deh pokoknya. Jadi kalau kita pas jalan-jalan kenal sama ini, wah ya kenal gitu. Matur nuwun Mbak Ririn sudah berkerso untuk mendampingi Mbak Dr. Mia. Sami-sami Mas Tok. Alhamdulillah. Jadi saya ikut bangga kok. Konco-koncoku ki pinter-pinter dan entengan gitu ya. Begitu ya Mbak Mia. Sorry aku kalau ini suka kecampuran bahasa Jawa. Entengan itu ringan lah ya. Ringan segalanya untuk berbagi. Dan insya Allah Zoominar kita malam ini akan kita rekam dan nanti akan kita upload di YouTube. Karena banyak sekali komunitas di Indonesia Happy Living yang tersebar dari Aceh hingga ke Indonesia di bagian timur, tengah dan timur, sering ingin mendalami lagi. Jadi izin Mbak Mia, nanti kita rekam, nanti kita upload di YouTube ya. Kemudian juga saya harapkan untuk sahabat-sahabat bahagiaku yang tergabung dalam Zoominar malam ini, untuk memanfaatkan topik discussion kita malam ini, silahkan monggo ditanyakan apa yang ingin diketahui lebih dalam, karena ini menarik sekali, unik sekali. Kesehatan bukan hanya kesehatan fisikal, tapi juga kesehatan mental. Ini aspek psikologinya tinggi sekali.
Dan inilah yang membuat kami tertarik dan teman-teman kami pun menyatakan ketertarikannya. Semoga Mbak Dr. Mia nanti tidak bosan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ya. Baik, kalau begitu satu poin lagi yang ingin saya sampaikan terima kasih. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh keluarga besar Indonesia Happy Living dari ujung barat sampai ujung timur yang dengan setia mengikuti kegiatan kita, setia memberikan masukan. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat yang baik buat Anda sekalian. Terima kasih. Yang berikutnya saya sampaikan kepada seluruh pengurus harian Indonesia Happy Living. Ada Mbak Titi, ada Mbak Ririn, ada Mas Hari Ruspati, ada Mas Oki Ortara, ada Mas Arun, ketambahan tadi ada Mas Sandi ya. Dan banyak sekali pengurus yang berdomisili ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur yang selalu setia juga mensupport kegiatan kita. Terima kasih selanjutnya saya sampaikan kepada pendukung-pendukung setia kami. Yang pertama, saya mungkin sambil izin memperkenalkan lah ya. Apa namanya? Saya akan coba share. Oke. Ini adalah sponsor-sponsor yang mendukung kami selama ini. Jadi pertama adalah tadi Indonesia Happy Living sudah saya sampaikan didirikan tahun 22, berawal dari keinginan para Alita tadi untuk tetap menjadi pribadi yang mandiri, yang merdeka, yang bermanfaat buat sesama. Kemudian sponsor yang pertama adalah Dapur Rumi. Ini juga punya istilah baru, Kopi Lantresno. Satu dapur kaya rasa. Ini karena beliau mendukung terus kegiatan ini, nggak ada salahnya sahabat-sahabat sekalian mencoba betapa lezatnya racian dan masakan Dapur Rumi. Yang lokasinya itu ada di Sentul. Sentul. Sentul Jayanti. Jadi kalau penjenengan jalan-jalan menuju ke Bukit Pelangi, di sebelah kanan akan ketemu Dapur Rumi. Tempatnya cozy, asik sekali, enak untuk healing, ngobrol santai dengan keluarga, dengan teman-teman. Kalau mau karaoke ya monggo gitu di sana ya, disediakan. Pendukung kami berikutnya adalah Bank Perdana, sebuah bank yang akan memberikan layanannya buat teman-teman sekalian. Bank ini kantor pusatnya ada di Jalan Raya Bogor, menyediakan fasilitas berbagai macam perbankan yang bisa kita nikmati. Dan terima kasih untuk Bank Perdana yang sudah setia mendampingi Indonesia Happy Living, sehingga kami mampu melaksanakan kegiatan kita secara rutin. Nah, ini program-program yang ada di Bank Perdana, mungkin bisa nanti browsing, bisa diikutin, dilihat apa yang layanan yang cocok kalau mau deposito juga monggo gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Pendukung kami berikutnya ini P Foundation. P itu semoga saya nggak salah nanti Mbak Titi yang ngoreksi. Ini sebuah yayasan keluarga yang dipimpin, diketuai oleh Mbak Ibu Titik Pramudia ya. Saya sebut Mbak Titik Pramudia yang berlokasi di Bintaro. Yayasan keluarga ini dirancang, didesain untuk juga bisa berbuat sesuatu kebaikan yang ingin dibagikan untuk sesama. Semoga P Foundation akan selalu berkiprah memberi manfaat buat siapapun yang memerlukannya. Amin. Amin ya Mbak Titi. Mau ditambahin Mbak Titi? Iya, sedikit saja. Pi itu nama depan dari nama suami adalah Pramudia. Jadi Pi adalah Pramudia Foundation. Di sebelahnya ada Pramuditya adalah anak
anak nomor satu saya, anak sulung saya. Di sebelahnya lagi adalah Pradipta, itu adalah anak cucu saya. Berharap suatu saat jika saya sudah tidak ada lagi, Pramuditya bisa meneruskan, kemudian diteruskan juga oleh cucu saya Pradipta. Kami banyak bergerak di bidang care atau apa ya, menyediakan layanan bagi mereka-mereka yang baru ditinggal pasangan, bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Saya mengalami dulu ditinggal pasangan sehingga barangkali Allah berkehendak untuk saya lebih memperhatikan saudara-saudara, kawan-kawan yang juga ditinggal pasangannya yang memerlukan support apapun dari P Foundation. Demikian Mas Toto. Matur nuwun Mbak Titi. Baik, itulah pendukung-pendukung kami yang selama ini secara konsisten mengupayakan sehingga dengan dukungan para sponsor tadi, kami Indonesia Happy Living bisa memberikan kenang-kenangan untuk para peserta Zoominar yang nanti bagaimana ngaturnya Mbak Titi yang akan menyampaikan. Ya, Jadi jangan dilihat dari besar kecilnya, tapi itu rasa terima kasih dan apresiasi kami untuk penjenengan sekalian. Itu sementara sedikit opening dan perkenalan tentang Indonesia Happy Living. Dan untuk menyingkat waktu, saya akan persilahkan kendali seminar kepada Mbak Ririn untuk mendampingi Mbak Dr. Mia. Kami persilahkan, terima kasih, selamat menikmati, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas wabarakatuh. Toto. Jadi Dok Mia, mudah-mudahan tidak terganggu. Kami udah Alita, tapi harus mendampingi Dokter Mia yang masih belia. Mudah-mudahan nggak jadi PR dan tidak jadi pengganggu ya Dok ya. Mohon maaf. Baik, Wah, saya jadi nggak pede nih Dok. nggak apa. Baik, tugas saya adalah mendampingin Mbak Dokter Mia. Jadi pertama sekali kita kenal lebih jauh dulu Dokter Mia ini siapa. Yang pasti beliau masih sangat muda. Nanti CV-nya bisa di-share juga ya Bu Kaji ya. Enggak, Kalau memang silakan ya. diperlu. Ya, Ya, ini beliau bisa. ini masih sangat muda. eh, Tahun 2007 tuh masih di SMA 8 Jakarta. Kemudian beliau ngambil S1-nya di Yarsi. Kemudian ngambil spesialis kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau aktif di banyak tempat. Beliau jadi psikiater di RSU Menteng, kemudian psikiater di Klinik Muslim Medika Tebet. Beliau juga psikiater di Klinik Sejiwaku di Jakarta Barat dan juga beliau dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Yang menarik adalah kegiatan di luar beliau ngajar dan praktek ini. Kalau lihat riwayat organisasinya ini, aduh luar biasa. Ikut ini, ikut itu, kalau saya bacain nanti habis sampai jam 9 ini dok. Saya nggak bacain ya dok ya. Hanya saya kagum aja lihat bagaimana beliau berorganisasi, banyak kepanitiaan, tapi beliau juga seminar dan pelatihannya luar biasa. Kalau saya lihat ini setiap bulan pasti ada nih. Kemudian beliau juga apa ya? Ada karya ilmiahnya, ada yang dipresentasi dan dipublikasikan. Kemudian kegiatan pengabdian masyarakat sebagai pembicara, sebagai moderator. Pertanyaannya, Dok, istirahatnya kapan? Karena ini panjang sekali. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, sorry, Mas, Mas, Mbak, Mbak sekalian bisa lihat di CV-nya. Jadi buat saya kalau kalau makin saya baca makin saya nggak pede. Jadi beliau tuh sudah tepat banget hadir di sini untuk menyampaikan materi yang sangat kita butuhkan tentang mental health di usia yang sudah alita begitu. Mudah-mudahan apa ya, kami bukan apa ya, bukan orang-orang yang mengalami itu, tapi kami orang-orang yang apa ya, dengan materi yang akan disampaikan Dokter Mia nanti menjadi lebih siap untuk menghadapi eh, usia kita yang ke depan akan semakin bertambah, tentunya dengan tantangan-tantangan yang lebih lebih lagi di era yang sekarang ini.
Jadi Mas-mas, Mbak-mbak sedoyo, saya tidak berani memperkenalkan lebih jauh lagi karena saya lihat pengalamannya luar biasa. Nanti kita lihat bersama di CV beliau, yang pasti pengalaman beliau akan sangat banyak dan akan sangat berguna untuk kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi sekilas itulah Dokter Mia yang sudah hadir di tengah kita. Sekali lagi terima kasih dan Dok, kami serahkan the room is yours. Jadi kami akan menyerap semampu kami. Udah mulai nggak pede nih Dok dengan umur yang udah di atas 60 ini Dok. Monggo Dokter Mia silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. pada Pak Toto, Bu Riri, dan Bu Titi atas pembukaannya. Terima kasih juga sudah mengundang. Justru saya ngelihatnya keren-keren di sini, lincah-lincah banget lah kesannya gitu ya. Maksudnya itu mungkin makanya komunitasnya berdaya banget gitu. Nanti akan sedikit terbahas tuh nanti di slide saya. Oke, kalau gitu saya langsung share screen aja ya. Kalau gitu. Nah, temanya adalah sehat jiwa, sehat raga di usia lanjut. Jadi kebetulan juga saya baru ingat bahwa tanggal 10 nanti adalah Hari Kesehatan Jiwa Dunia. Jadi HKJS, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Jadi ya lumayan nih mengikuti tren dunia juga berarti walaupun temanya berbeda ya. Temanya tentang katastrofi, tapi ini nggak apa-apa lah temanya begini tetap kesehatan jiwa juga. Saya namanya Aminah tapi panggilannya Mia aja ya. Oke, jadi sebenarnya yang mau nanti kita bahas tuh kan tentang kesehatan jiwa dulu kepada terutama di sini populasi lansia ya buat teman-teman Alita dan Jelita. Jadi latar belakangnya kayak perlu tahu dulu ya kenapa sih populasi ini cukup penting gitu untuk dibahas karena kalau untuk spesialisasinya itu ada yang khusus lagi, psikiatri, geriatri namanya. Jadi kalau nggak penting nggak mungkin tuh dibikin subspesialisasi itu. Jadi kita udah hidup di dunia ini sampai tahun 2025 ya, Bapak Ibu semua. Ternyata ada maknanya. Artinya sekarang kita masuk dalam suatu era namanya aging population, di mana untuk negara berkembang pun ternyata populasi untuk orang-orang yang 60 tahun ke atas terutama, jadi lansia itu definisinya adalah orang yang berusia 60 tahun ke atas. Jadi yang jelita sebenarnya belum masuk ya, baru menjelang aja. Nah, itu tuh sebenarnya udah mulai banyak ternyata populasinya. Kalau dulu negara berkembang itu kan paling banyaknya adalah anak-anak ya, usia produktif lah gitu. Ternyata sekarang sudah mulai sampai 20% kalau nggak salah tuh. Kalau ini kita lihat persentase lansia dan umur harapan hidup juga semakin meningkat gitu. Dengan meningkatnya harapan hidup penduduk Indonesia, semakin meningkat pula teman-teman yang berusia di atas 60 tahun. Ini kita kan dia kurang lebih di sinilah ya. Nah, itu tuh sudah mulai meningkat tuh, ada 12%. Terakhir saya baca kalau di dunia aja totalnya udah 20% gitu tuh besar sih, maksudnya nggak sedikit lagi gitu. Jadi cukup penting nih untuk sebenarnya kita kenalin ya, karena 20% itu menurut WHO, ini tahun 2020, jadi pasti naik lagi sih kemungkinan. 1 dari 6 orang itu lansia gitu. Jadi kalau dari 10 orang bisa aja ada 2. Nah, berarti kan tetap penting ya gitu ternyata. Nah, terus jadi kenapa ya? Ternyata karena kita sudah masuk aging population tadi, 20% kan sudah masuk ya dalam populasi itu. Jadi banyak. 80% itu nanti dibagi tuh antara dewasa, anak-anak dan segala macam. Jadi khusus 20% buat teman-teman yang lansia. Terus kenapa lagi? Jadi kalau udah usia yang lansia nih, kalau udah rambutnya berganti warna semua kayak yang digambar, ternyata kebanyakan memang sudah punya banyak penyakit fisiknya yang kronis dan berkomorbiditas. Berkomorbiditas itu maksudnya nggak cuma satu. Jadi memang sayangnya masih banyak di negara maju juga sih, negara berkembang, negara maju kalau udah 50 tahun ke atas tuh temannya banyak. Ntar jantung sama kalau suka merokok PPOK. Nanti yang punya asma dari dulu ada temennya lagi. Kemudian mungkin yang punya resiko diabetes berkawan dengan teman-teman yang lain kolesterol tuh paling sering ya kolesterol, hipertensi, diabetes, paru-paru, jantung.
Ya udah tuh berempat tuh terserah nanti mau jadinya seperti apa. Nah, itu banyak dan obatnya tidak sedikit. Dengan adanya konsumsi obat yang banyak, itu juga nanti jadi rawan gitu ya. Kemudian banyaknya penyakit fisik artinya terjadi inflamasi atau peradangan di dalam tubuh itu banyak. Nah, peradangan karena sakitnya aja sudah banyak, ditambah banyaknya konsumsi obat, interaksi obat dan segala macam, kemudian ditambah lagi betapa anaknya melihat, wah sehari minum obat 5 nih, pagi berapa, siang berapa, malam berapa, itu stres lagi. Itu namanya kalau di psikiatri, di psikologi itu adalah stres juga, artinya ada radang juga di dalam tubuh gitu. Jadi riskan juga sebenarnya. Nah, selain itu, keterbatasan sudah mulai bermunculan. Bebas nih, keterbatasannya tergantung nasibnya. Apakah fisiknya yang mulai terganggu nih karena masalah ini? Biasanya kan kalau tidak rajin berolahraga, weight training ya, kalau sekarang kan weight training lagi harus digiatkan lagi nih buat Bapak Ibu sekalian karena segitu pentingnya. Karena apa? Ada yang nggak bisa bangun, duduk, nyeri, gak bisa turun tangga. Kalau naik turun tangga ngos-ngosan gitu. Jadi nggak bisa ngunjungin anak cucunya yang di lantai 2 padahal satu rumah gitu. Atau nggak bisa, kalau pengalamannya mama saya ya, jalan-jalan sama teman-temannya yang udah lansia sih, udah mau 70. Nggak kuat jalan jauh. Yang lain kayak ngos-ngosan banget gitu. Padahal lagi liburan, jadi nggak enjoy. Ritmenya nggak sama. Alhamdulillah mama saya cukup sering jalan, jadi kesannya yang paling aktif nih dibandingkan yang lain tuh jalannya udah menggos-menggos gitu. Gitu. Begitu weight training, jadi lebih kuat lagi ngangkat-ngangkat koper. Nah, lansia itu tetap berharap kita bisa kok ngangkat-ngangkat koper. Kayak di luar negeri ya, gitu. Itu fisik. Atau secara sosial. Nah, secara sosial ini yang balik lagi tergantung nasib juga ya. Saya bilang gitu kenapa? Karena sosial ini kan secara relasi ya. Dengan keluarga bagaimana, dengan teman bagaimana, dengan pekerjaannya juga bagaimana. Terus dampak juga ke ekonomi. Biasanya pensiun misalnya. Kalau pensiunnya dengan banyak harta sih tenang-tenang aja. Tapi kalau pensiun dengan banyak hutang, banyak KPR, cicilan, dan segala macam permasalahan hidup itu kan pusing. Kalau dapat tiga-tiganya dia tambah pusing lagi gitu. Sehingga tiga-tiganya digabung, itu resiko gangguan jiwanya tentu lebih tinggi. Nah, ini kenapa teman-teman Bapak Ibu lansia ini ya kayaknya perlu tahu ya, walaupun masih jelita nggak apa-apa. Kita cari tahu juga deh apa sih yang bisa dilakukan atau eh, mungkin gimana caranya bisa lebih engah lah mungkin terkait hal ini ya. Jadi bisa prevensinya lebih bagus. Pencegahan lebih bagus ya daripada ditangani pas udah jadi gitu. Nah, eh, nanti saya bahas juga betapa berbedanya kondisi orang dewasa dengan lansia kalau mengalami masalah kejiwaan. Sehingga seringkali nanti kita nggak ngeh gitu, nggak aware gitu. Sama kayak anak-anak. Jadi saya sering edukasi kepada keluarga bahwa kalau mengatasi lansia, itu anggaplah seperti anak-anak beda. Kita nggak bisa menyamakan tuh seperti orang dewasa lagi gitu. Karena banyak yang berubah. Begitu pula anak-anak, walaupun pintar bicara, nggak bisa kita samakan seperti orang dewasa karena ada yang berbeda di situ. Nah, jadi emang roda kehidupan tuh seperti itu. Ya. Nah, ini sedikit saya mau bahas. Saya begitu bahas lansia langsung kepikiran tentang ini karena menurut saya ini penting juga ya. Eh, jadi pernah dengar nggak yang namanya tahapan keluarga? Jadi ini roda berputar gitu ya. Kita mulai dari cincin pernikahan. Di sini adalah maksudnya dimulai dari sini kemudian sampai ke sini. Nanti kita tahapannya ke sini ya, yang paling dua ini. Jadi begini, dalam kehidupan itu, dalam berkeluarga, itu kan dimulai dari pernikahan dua orang manusia di dunia ini, kita anggaplah secara normalnya adalah laki-laki dan perempuan. Nah, pada saat pernikahan itu berjalan, masih berdua. Nah, itu tahapan yang pertama. Kemudian, begitu memiliki anak, itu sudah masuk families with babies. Tantangannya berbeda. Statusnya berbeda. Jadi setiap tahapan itu berbeda-beda semua nih yang dialami. Yang tadinya berdua sekarang jadi bertiga. Bertiganya dengan toddler atau bertiga dengan anak-anak yang preschool. Beda lagi tahapannya. Di sini toddler itu kan anak masih bergantung pada orang tua. Banget ya.
Bener-bener nempel nih kayak cucunya Bu Titi. Masih nemplok sama mamahnya. Nah, begitu nambah umurnya, preschool itu kan kira-kira kayak 4-5 tahun lah ya. Itu beda lagi, anak-anak udah mulai bawel, berisik, penasarannya udah banyak, lincahnya luar biasa, kepusingan mama papanya beda lagi. Nambah lagi, begitu dia masuk ke sekolah, jadi ini anak satu juga nggak apa-apa kok, anak mau dua lebih pusing lagi karena tahapannya setengah di belakang, setengah di depan gitu ya. Tapi kalau anak satu sama aja sebenarnya. Di sini adalah anak yang usia berkeluarga, anak tuh baru masuk sekolah gitu. Nah ini beda lagi tahapannya. Pelan-pelan ayah dan ibu melepas anak-anak ke dunia luar di sini. Itu tantangannya beda lagi. Bagaimana yang tadinya mereka sudah enak bertiga nih, tiba-tiba hilang, berdua lagi gitu. Nah terus nanti ada lagi sama remaja. Ini pasien saya banyak yang ngeluh pusing sama anak yang remaja karena maunya apa sih gitu ya biasanya. Anak-anak bukan, dewasa juga bukan. Beda lagi tantangannya. Saya pernah satu sesi beneran bahas cuman gimana cara dia komunikasi sama anak yang remaja. Terus dia terbengong-bengong, oh gitu ya. Iya gitu. Gitu. Jadi emang beda tantangannya. Nah, ini kita mulai di sini nih, mungkin ya. Mungkin kalau yang Bapak Ibu jelita masih di sini, launching family. Launching family ini adalah di saat bapak dan ibunya itu mulai melepas anaknya. Nggak di rumah lagi anaknya. Anaknya terserah dilepas kemana. Mungkin sudah terbebas, bukan terbebas ya, keluar rumah gitu. Either untuk kerja, untuk ngekos, jadi mulai kuliah-kuliah tuh. Nah, itu beda. Kenapa? Bapak Ibu sendirian lagi. Tapi sendiriannya berdua nih kayak pas lagi momen-momen honeymoon, tapi usianya sudah berbeda, kehidupan ekonomi dan sosialnya sudah berbeda. Di sini mungkin lagi ajak-ajaknya nih pekerjaan gitu ya. Eh, Cuman biasanya lingkungan sosialnya udah berbeda. Nah, nanti kita bahas yang middle age family sama aging families. Mungkin jadi antara tiga ini sih. Cuma yang saya bahas kayak nanti dua aja gitu. Jadi yang saya bahas adalah dua hal ini. Launching family sama middle age families. Kayak belum nyampe ke sini kan ya. Kita ke sini dulu. Kita. Nah, pertama yang launching families. Yang tadi ya saya bilang. Jadi anak-anak itu mulai meninggalkan rumah. Terserah nih mau mulai dari koas lagi ngekos dari S1 atau kalau anak kedokteran biasanya ngekosnya 2 kali ya. Pas pendidikan S1 sama pendidikan dokter, yang ketiganya pas pendidikan internshipnya, oh, pokoknya keluar terus deh anak. Nah, itu. Atau pada saat sudah mulai bekerja, memang kalau di dunia luar ya, di Western itu, kan kalau udah kerja bener-bener pisah rumah. Cuman kalau di Indonesia kayaknya nggak serta-merta seperti ini. Mungkin yang terasa kalau di Indonesia itu yang pada saat sekolah, kuliah, ngekos, keluar kota, atau menikah ya. Menikah tidak satu rumah gitu. Nah di sini orang tua dihadapkan pada kenyataan bahwa sekarang nggak ada lagi nih kehadiran anak atau sedikit. Mungkin kalau yang rumah anaknya deket bisa beberapa kali main, tapi kan seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Apalagi kalau anaknya lagi ribet segala macam, mungkin lebih jarang, nggak yang tiap hari lagi gitu. Nah ini ada tantangannya gitu. Tantangannya adalah apa? Muncul suatu sindrom namanya emptiness syndrome. Empty nest, jadi sarangnya kosong. Yang tadinya sarangnya rame, ini kalau di keluarga saya anaknya 4. Jadi begitu nggak ada anak-anaknya, mama saya sih ngerasa sepi banget ya. Jadi kayak cuman mama saya, kebetulan papa saya suka keluar kota. Jadi empty nest banget gitu. Dan itu akan bisa muncul rasa kehilangan, sedih, kesepian. Jadi kayak emptiness juga mungkin bisa ya, loneliness gitu saat anak meninggalkan rumah untuk hidup mandiri gitu. Dan kadang juga di sini akan ada conflicted ya. Ini anak boleh diikut campurin nggak? Ini kayak gini nggak? Pokoknya jadi sendiri lagi gitu. Mungkin pada saat inilah bisa terjadi yang namanya krisis middle middle life, bukan middle life lagi, middle life crisis ya. Puberti juga gitu. Kalau bapak-bapak kan katanya pubernya umur 50, puber lagi gitu ya. Kalau di ibu-ibu jadinya midlife crisis gitu. Nah, yang terjadi ini tadi hilang identitasnya. Di sini memang yang paling berdampak tuh dikatakan adalah ibu rumah tangga. Pada saat ibu rumah tangga itu kehidupannya selalu berputar di antara anak-anaknya, ngurusin nih dari kecil diurusin kan anaknya, pagi ini itu segala macam, tiba-tiba anaknya nggak ada. Jadi rutinitasnya pasti berubah drastis. Yang tadinya masak buat
4 orang, tiba-tiba masak cuman buat berdua. Nah, itu lumayan mengagetkan ya untuk beberapa orang yang memang rutinitasnya di seputar di rumah-rumah aja gitu. Kemudian, nah kan kayak COVID gitu, kan cuma berdua doang nih. Ibunya nggak sempat lagi sibuk sama anak-anaknya, berisi kapan pulang gitu-gitu segala macam, udah nggak sempat. Akhirnya apa? Sempatnya ketemunya sama suaminya, atau suaminya udah nggak perlu lagi kan mikirin anak-anaknya banget, fokusnya satu sama lain lah antar pasangan itu, sehingga apa, bisa saja muncul masalah-masalah dalam pernikahan. Kamu kok begini, kamu kok begitu gitu. Jadi kayak honeymoon part 2, tapi kok jadi kayak problem-problem aja gitu. Bisa seperti itu. Nah, yang paling kita khawatirkan sebenarnya adalah pada saat tujuan hidup jadi hilang. Yang tadinya aku kan biasanya, ini terutama karena perempuan ya, biasanya mengurus anak gitu. Aku kan jati diri aku adalah sebagai seorang ibu. Begitu anakku tidak ada, jati diri sebagai ibuku itu hilang. Siapa yang aku urus lagi? Mau ngurus anak nggak enak. Saya juga sering tuh dengar kalau pasien-pasien geriatri atau lansia, nggak enak, saya komunikasi sama anak saya nggak mau ngerepotin, kan udah punya anak gitu. Atau lagi sekolah, kesian deh biar dia fokus gitu. Jadi komunikasi terbatas ya, tertutup gitu. Padahal mah anaknya juga sebel juga loh kalau orang tuanya nggak kasih tahu sebenarnya. Dan itu terjadi juga sama anaknya, kasihan mama udah tua ntar kepikiran gitu ya. Semuanya aja kayak gitu ya, akhirnya nggak ada yang ngomong gitu. Nah, jadi ini yang kita khawatirkan. Tapi laki-laki juga bisa nggak? Bisa-bisa aja. Karena kan dia, apalagi kalau yang dekat sekali, pokoknya ini adalah pada saat salah satu orang tua itu dekat banget sama anak-anaknya, pasti akan merasakan hilang identitasnya itu gitu. Nah, di sini juga ada apa? Penyesuaian situasi keuangan, karena kan berat ya kuliahin anak ya, lumayan. Habis itu jadi fokus pada pembiayaan-pembiayaan di rumah itu bisa aja. Dan ini usia-usia yang bentar lagi siap-siap pensiun juga nih, bisa ada ke arah-arah situ gitu. Nah, yang terlihat tuh gejalanya apa? Jadi kayak kesepian gitu. Kan nganggur ya, maksudnya biasanya sibuk banget nih ngurus-ngurus segala macam, sekarang nggak ada yang diurusin, tiba-tiba hilang aja itu. Waktu terasa begitu lama berlalu, terus jadi sepi, jadi gampang sedih, jadi cemas aja gitu. Anak aku gimana ya sekolahnya ya, ini gimana ya kerjaannya ya. Terus kadang anaknya juga jadi ngerasa, ini kenapa sih mama jadi bawel banget ya, ini papa kenapa sih jadi bawel banget gitu. Bisa aja begitu kalau komunikasinya nggak bagus-bagus banget ya. Nah, di setiap perubahan hidup pasti ada penyesuaian diri. Nah, bisa aja kesulitan sebenarnya menyesuaikan diri ini, apalagi pada eh, bapak atau ibu atau pasangan yang jauh dari keluarga, misalnya rantau gitu. Itu pasti mau curhatnya sama siapa nih, menyesuaikan diri kan butuh pendampingan ya, maksudnya butuh support system gitu. Nah, itu agak susah tuh kalau pindah-pindah ya, misalnya kayak polisi, TNI, PNS juga kan katanya pindah-pindah tuh. Nah, itu tuh mungkin agak susah ya menyesuaikannya. Udahlah menyesuaikan dengan lokasi, menyesuaikan lagi dengan situasi di rumah gitu. Terus karena banyak waktu kosong, jadi memang waktu kosong itu adalah pisau bermata dua. Kita bisa rebahan, tapi kita bisa juga banyak pikiran. Jadi banyak nih kepikiran penyesalan. Nah, penyesalan-penyesalan ini yang takutnya nanti jadi masalah ya dalam pernikahan juga kan. Seandainya dulu suami aku ngebolehin aku kerja. Seandainya istri aku dulu ngebolehin aku ambil kerjaan yang lebih nekat gitu misalnya. Jadi selalu ada pengandaian. Nah, pengandaian itu adalah bibit penyakit untuk di psikiatri, di agama, dimanapun ya. Sebenarnya itu nggak bagus. Sekali doang aja mempertanyakan, tapi kalau terus-terusan itu nggak sehat banget gitu. Nah, ini yang khawatirnya terjadi pada eh, empty nest syndrome. Nah, akan lebih susah yang tadi ya saya bilang ya, kalau orang tua adalah jati diri utamanya. Jadi kalau selama anak berproses, bapak ibu itu anak aja gitu ya ngurusinnya, nggak punya teman, nggak punya sosial yang lain, itu akan lebih sulit sebenarnya. Karena benar-benar jati diri hanya satu. Atau yang lebih nggak enak lagi adalah hubungan dengan pasangan tidak baik. eh Ya karena tinggal berdua doang jadinya itu tuh lagi kan ketemunya gitu. Jadi ya mungkin bisa aja jadi berantem. Bahkan makanya nggak dikit, makin sekarang tuh orang kan makin berani, maksudnya makin
berani dalam arti menyuarakan diri ya. Jadi kalau cerai nggak apa-apa deh daripada aku hidupnya nggak nyaman misalnya kayak gitu. Nah bisa aja pada anaknya udah kerja tiba-tiba orang tuanya cerai nih. Nah mungkin karena hubungannya sebenarnya dari dulu nggak bagus, tapi tertutupi dari ya bapak ibunya ngurusin masing-masing anaknya. Sekarang udah nggak ada, jadi begini gitu. Nah, lebih sulit juga apa? Nggak ada hobi, nggak ada kegiatan-kegiatan. Makanya tadi waktu saya dengar paparan yang di awal tuh keren banget pada saat ada IHL itu. Begitu ada hobi baru, begitu ada kegiatan akan membantu. Gitu. Nih, cara mengatasi yang tadi. Jadi sebisa mungkin, sesayang-sayangnya kita sama anak ya, nggak usah anak itu satu-satunya depan mata gitu. Tetap relasi itu kita perlu yang lain. Nggak cuman anak aja. Mamah muda aja juga cari komunitas kan perlu gitu karena memang kita manusia itu apa ya, makhluk sosial gitu, kita juga perlu bergaul dengan seseorang yang seumur gitu, sesayang-sayang kita sebesti-bestinya kita sama anak kita gitu ya, perlu. Dan jaga punya hobi itu penting. Ketertarikan baru juga boleh tuh, misalnya tadi saya lihat ada kayak bikin batik gitu ya, itu kan juga seru gitu. Nah, mencari komunitas baru seperti IHL gitu misalnya itu perlu banget gitu. Karena pada saat tidak ada komunitas, berarti kan lingkungannya di rumah aja itu suntuk, sumpek, bosen gitu ya, bingung gitu. Jadi harus kita perlu juga memperkuat jaringan sosialnya gitu. Ih, kayak semakin banyak ya, pokoknya iseng-iseng aja. Mama saya tuh, contohnya mama saya sendiri dulu sering diajakin line dance ya, nggak pernah mau. Nah sekarang udah mulai bosan, akhirnya mau setiap seminggu sekali, akhirnya line dance. Bukan buat centil-centil gimana sih, sosialnya jadi nambah, terus habis itu kan aktivitas juga nambah, jadi manfaatnya banyak. Terus bisa juga mencari kegiatan bermakna seperti relawan ya. Boleh ya, saya kurang tahu ya bagaimana cara mencari volunteer-volunteer seperti ini. Kalau di luar negeri kan kayak aksesnya itu lebih gampang gitu. Kalau ini kan kita harus ngulik sendiri ya. Nah, cari aja relawan-relawan. Jadi bisa dalam bentuk apapun. Saya pernah, itu saya dengar di mana ya, waktu itu ada suatu program untuk orang-orang yang lansia. Jadi ketemu sama anak muda untuk bercerita tentang hidupnya dan itu menjadi suatu terapi gitu. Nah, itu kan relawan-relawan juga tuh. Nggak perlu dibayar sih sebenarnya karena tujuannya kan bukan dapat duit, tapi lebih untuk mencari kegiatan bermakna. Tapi nggak jarang juga relawan tuh dapat uang juga kan, minimal uang ongkos gitu. Lumayan gitu. Nah, yang nggak kalah penting adalah menjaga komunikasi yang baik gitu. Tapi independence, bukan yang tergantung banget ya, kalau nggak ada anak dia bingung nggak. Jadi komunikasi yang baik itu bukan yang kayak diempat-empat aja, tapi yang komunikasi dengan nyaman. Seperti biasanya aja, ah udah lama nggak ketemu, awkward banget, nggak begitu. Jadi dijalin aja, misalnya kayak per 3 hari kayak atau gimana gitu ya, boleh aja. Kalau anaknya jauh nggak apa-apa. Kadang anak kan juga seneng juga ditanya, asalkan bukan yang kayak malah apa ya, kayak eh, ngerongrong gitu loh. Biasanya saya kadang ngerasa kan orang tua itu tetap ada eh, seperti dalam tanda petik tuh menghantui anak-anaknya. Misalnya kayak kamu udah makan belum? Kamu tuh harusnya gini gini gini. Bukan untuk seperti itu, tapi kayak untuk komunikasi aja, ngobrol. Gimana kabarnya? Kamu kesibukannya apa? Mama habis ini gini-gini loh. Sekedar kayak gitu-gitu aja, nggak usah cari-cari masalah. Kamu ada masalah apa gitu? Nggak usah gitu. Nah itu harapannya kalau bisa ini ya terjalin dengan bagus kan, harapannya ini tidak terjadi gitu. Jadi launching families itu berat juga sebenarnya, nggak mudah gitu untuk dilewati, penuh dengan tangis-tangis juga ya. Biasanya kalau ada kos-kosan juga anaknya juga nggak siap, ibunya juga nggak siap, bapaknya juga nggak siap gitu. Apakah aman dan segala macam. Terus kalau cuma berdua doang, krik 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 gitu kan. Biasanya kan anak yang bikin heboh, nih cuma berdua doang kayak gitu. Tapi pada saat kita punya kehidupan sosial, kayak akan lebih bagus punya kebermaknaan yang lain gitu. Sebenarnya bukannya artinya menjadi ibu rumah tangga itu buruk ya, enggak, kan enggak gampang. Tapi perlu juga sosial tuh yang lain gitu. Gaul lah sama tetangga misalnya, atau punya komunitas tetap. Ada teman saya punya pasiennya dia itu kesepian karena dia cuma berdua sama suaminya, belum punya anak. Dia nge-gym, dia punya temen. Nah itu udah
depresinya hilang gitu. Gejala-gejala depresinya membaik dan udah nggak balik lagi. Artinya apa? Relasi itu penting gitu. Bahkan dia masih di honeymoon phase gitu. Nah, jadi tentunya kalau di usia di launching families ini juga perlu tetap gitu. Nah, yang kedua adalah middle age. Ini mungkin untuk yang Alita-Alita itu ya. Kalau tadi Jelita nih, misalnya ini Alita. Nah, di sini perubahan sosialnya terasa sekali, yaitu pensiun. Nah, kalau udah pensiun itu, saya pernah dapat pasien lansia pensiun cemas banget. Belum pensiun, tapi udah cemas. Kenapa? Karena dia takut kalau dia pensiun nanti bagaimana kehidupannya. Dan dia bukan yang punya banyak investasi juga gitu, punya properti dan lain-lain. Enggak, itu udah siap nggak siap gitu. Karena apa? Banyak banget perubahannya pada saat orang pensiun. Di sini umurnya juga kan udah lumayan ya. Pensiun tuh umur berapa ya? 55 sampai 60, tergantung sih tergantung tempat kerjanya swasta atau negeri deh kalau nggak salah. Ada yang sampai 65 kalau diperpanjang. Itu. Kalau umur 55 pensiun, kan masih muda sebenarnya ya. Hitungan saya agak kaget sih waktu dengar usia pensiun tuh 55 gitu. Di PNS tuh ada yang segitu. Itu cepet banget gitu. Dan itu udah bikin orang krisis juga sebenarnya. Udah gitu, perubahan kesehatannya juga ada. Jadi ini rentang waktunya sekitar umur, ini kalau luar negeri punya ya, 65 sampai 70-an ke atas lah. Nah, di situ banyak ada yang pensiun, kemudian kesehatan. Memang sayangnya di Indonesia itu sebagai negara berkembang, edukasinya kan buruk ya. Awareness informasi tentang kesehatan tuh kayak telat gitu loh baru tahunya. Keburu udah sakit gitu, baru mau hidup sehatnya gitu, udah agak lambat. Jadi banyak kesakitan kronis ya. Angka morbiditasnya itu tinggi. Sehingga mortalitasnya juga tinggi. Morbiditas itu kesakitan, mortalitas kematian. Nah, sehingga apa? Banyak juga sepantarannya meninggal. Teman-teman seumurnya kok udah pada meninggal. Atau saya pernah ketemu sama pasien saya tanya anak keberapa Bu, Pak, segala macam. Udah pada meninggal, saudara-saudaranya. Jadi tinggal berdua gitu. Jadi kayak, itu kan terasa banget ya. Wah, temanku udah meninggal, kakakku udah meninggal gitu kayak, atau ditinggal oleh pasangan juga kan itu eh, apa ya, perubahan hidup yang nggak mudah gitu. Nah, ini bisa terjadi pada middle age families itu. Nah, permasalahannya apa? Banyak. Sebenarnya lebih banyak tentunya daripada yang tadi. Ini masalah kesehatan yang tadi. Kehilangan pasangan atau teman. Terus jadinya apa? Tentunya kesepian ya. Dan ketergantungan terhadap lingkungannya akan semakin besar. Terutama pada saat mereka pensiun, sakit-sakitan, tidak punya penghasilan rutin. Oke lah, PNS itu katanya punya uang pensiunan, tapi kan nggak besar-besar banget ya. Maksudnya kalau hidup di Jakarta ya, itu kan kayak nggak nutup deh. Itu kayak buat senang-senang doang gitu ya. Kalau buat bayar listrik dan segala macam sebenarnya kan tetap berat. Berarti apa? Bergantung pada anak-anaknya yang bekerja. Kemudian jadi kurang produktif pastinya. Banyak ceritanya jadinya nggak ngapa-ngapain kan. Kalau bayangan saya nih ya, kalau yang pensiun bapak-bapak nongkrong di depan rokok. Kalau ibu-ibu nyiram tanaman gitu ya udah gitu-gitu aja gitu. Ngurus rumah kan bosan. Ngurus rumah selesai juga dalam berapa jam gitu. Apalagi anak-anak kan udah dependen sendiri ya gitu. Terus apa? Ada masalah finansial lagi, udah pensiun, terus nanti adalah masalah-masalah kesehatan misalnya nggak ditanggung BPJS gitu ya, keuangan nih. Saya punya pasien ibunya harus cuci darah gitu. Cuci darah pakai BPJS, tapi anaknya ngerasa nggak bisa nih ibu saya kalau pakai BPJS perbaikannya lama gitu kata dia ya. Menurut saya sih sebenarnya cuci darah mah sama-sama aja. Terus akhirnya kepikiran dong finansial harus gimana kayak gitu. Akhirnya ada juga problem lain. Jati diri saya siapa nih sebenarnya? Nah, pencarian jati diri ini juga jadi bingung ya. Kalau yang sebelumnya launching families tadi belum ajak gitu ya. Aku siapa? Aku tuh harusnya sebagai siapa di dunia sekarang? Nah, dia akan eh, tambah bingung lagi karena yang tadinya istri dan suami jadi ayah dan ibu, terus jadi nenek kakek juga kan. Ini aku jadinya gimana gitu. Agak bingung. Nah, sebenarnya bisa saja masalah jati diri itu tidak akan terjadi itu bisa. Karena kalau dalam tahapan yang lain ya, jadi di psikologi itu banyak banget tahapan-tahapan versi teorinya. Ada satu yang menarik oleh Erik Erikson, saya nggak masukin. Tapi
Di situ dikatakan pada saat usia-usia middle age families itu diharapkan seorang manusia itu udah tenang jiwa raganya. Dalam arti udah nggak perlu menyesal lagi, udah nggak perlu mencari-cari apa-apa, tapi tinggal menyebarkan wisdom. Kan ada orang yang sudah tua itu bingung, aku kenapa ya dulu tuh nggak ngambil kesempatan ini, kenapa sih aku nggak invest ini, kenapa aku nggak ini itu dan segala macam, banyak sekali penyesalan atau malah kecemasan gitu. Aku harusnya ngelakuin ini nih, aku akan segala macam gitu. Nah, pada saat sebenarnya pada saat tahapan hidup sebelumnya itu terjalani dengan bagus, nggak akan terjadi itu karena dia udah merasa, oh udah cukup nih hidupku. Justru nggak akan takut kematian juga, nggak akan gimana-gimana banget gitu kan. Biasanya umur-umur segini juga takut nih sama kematian, kayak nggak siap aku nih kayaknya gitu ya. Dia nggak, dia justru merasa kayak aku udah cukup dan sekarang saatnya aku menurunkan ilmu-ilmuku ke orang-orang sekitar. Saya pernah ketemu sama seorang lansia seperti itu tuh, auranya tuh berasa gitu bahwa kayak dia tinggal menyebarkan ilmunya. Kebetulan tuh guru saya juga sih. Jadi wah hebat aja gitu. Saya akhirnya menemukan seseorang yang mencapai tahta tertinggi lah ibaratnya gitu ya. Bener-bener dia tinggal bolak-balik kemana-mana untuk menyebarkan ilmu gitu. Rasanya tenang. Jadi di sekitarnya udah tenang karena dia tidak mencari apa-apa lagi gitu. Tapi ya kebetulan memang keuangannya bagus juga sih sebenarnya. Jadi mungkin itu juga penopang beliau jadi tenang juga ya. Nggak bisa dipungkiri uang itu kan penting gitu. Jadi kalau di sini memang itu yang menjadi kekhawatiran kayak gitu. Nah, ini yang tadi mau saya bahas juga adalah, jadi kenapa juga ini penting? Kalau itu kan tahapan-tahapannya supaya kita tahu gitu bahwa aku tuh riskan dalam hal apa. Nah, yang mengkhawatirkan juga pada saat orang sudah mulai menginjak usia lanjut, itu tuh sering banget diagnosisnya tidak terdiagnosis, namanya misdiagnosis, skip gitu. Dianggap nggak ada. Atau justru malah under treatment. Jadi kurang bagus treatmentnya, nggak optimal. Biasanya kenapa? Karena tersamarkan sama sakit fisik yang lain. Jadi fisiknya itu kan udah banyak rentak gitu ya. Jadi kalau di dalam penyakit dalam, mungkin nggak tahu pernah dibahas nggak ya sama yang sebelumnya, itu namanya ada frailty, kerentanan. Bahwa seorang lansia itu ada kriteria, saya nggak hafal kebetulan. Jadi kalau dia ada frail itu, dia akan lebih rentan tuh secara fisiknya itu kayak rapuh sekali. Nah, kalau rapuh fisiknya ketutupan, jadi masalah kesehatan jiwanya itu tutupan. Dan akan sering banget katanya gini, ah elah namanya juga udah tua, pasti susah tidurnya, pasti emang dikit makannya, pasti ngomongnya juga dikit, pasti emang suaranya pelan kok gitu. Terlalu menggampangkan. Padahal sebenarnya pada saat seorang lansia itu hidupnya sehat jiwa dan raganya, keker-keker aja kok. Suaranya itu juga bisa menggelegar-menggelegar aja. Ya mungkin nggak sekencang waktu muda ya, karena kan pita suaranya berubah. Tapi tetap bisa kok sebenarnya. Saya pernah nonton, ini hebat banget, kakek nenek nge-gym. Kuat banget loh ngangkatnya. Saya aja nggak bisa. Dia bisa. Umur berapa ya? 70 kali. Tapi emang luar negeri ya. Dia nge-gymnya hebat gitu. Bisa. Jadi nggak bisa tuh sebenarnya dikatakan kalau udah usia tua wajar kok seperti itu, enggak. Jadi semoga Bapak Ibu sekalian fisiknya juga bisa terjaga supaya apa? Tidak gampang termisdiagnosis sama under treatment. Sebenarnya nggak harus dari usia Bapak Ibu kok. Dari usia saya tuh harusnya juga udah mulai nge-gym. Bukan untuk kurus, tapi buat kuat nanti di tuanya. Jadi tetap bisa naik tangga 3 lantai itu nggak capek gitu loh, tuh nggak sakit gitu. Nah, gimana dong cara bedainnya? Kita harus tahu dulu nih gejala-gejala ini. Kalau dia sering mengeluh sakit, sakit apapun, karena sakit di apa ya? Jadi gini, kalau pada saat kita mengalami suatu stres, itu kan ada radang yang terjadi ya. Kalau pernah dengar namanya ada hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu tinggi. Kalau hormon kortisol tinggi, radang di tubuh itu meningkat. Radang meningkat, sakit tuh juga jadi lebih tinggi gitu. Contohnya kalau di saya aja, kalau mens per bulan kan nyeri perut tuh. Kalau lagi cemas sama nggak lagi cemas beda rasa nyerinya. Gitu. Jadi pokoknya kalau sering mengeluh sakit nih kita juga harus aware sebenarnya. Kemudian kok jadi mudah marah ya atau tersinggung ya? Ini terjadi eh, saya sih nggak ngalamin langsung tapi saya dengar ceritanya ya dari nenek saya, tapi bukan nenek, ya nenek saya lah, nenek. Karena anaknya baru meninggal. Jadi kan seorang ibu sudah tua, anaknya meninggal duluan kan juga pukulan ya. Dalam situasi hidup seperti itu, kok bisa anak meninggal lebih dulu daripada ibu gitu. Nah itu kan
Mungkin sudah ya udah 80 juga sih nenek saya juga. Jadi mungkin kaget banget ya setelah peninggalan anaknya itu jadi lebih gampang blank, ngomongnya itu lebih dikit, gampang tersinggung. Padahal sebelumnya itu ramah banget dan dulu saya melihatnya adalah sebagai seorang nenek hebat ya umur 80 tuh kayak masih keker gitu. Oke banget gitu loh. Maksudnya untuk umur 80 di Indonesia menurut saya udah oke banget. Tapi begitu kematian om saya itu kapan ya? 1 bulan 2 bulan lalu lah. Itu berubah katanya. Jadi ya kita mulai aware sih sebenarnya. Kemudian itu mudah lupa atau bingung. Kok jadi gampang blank? Bapak Ibu demensia itu bukan hal yang lazim pada orang tua ya. Kecuali ada turunan genetiknya. Jadi kalau lo pikun, kalau dulu saya waktu kecil tuh, jangan kayak nenek-nenek pikun. Nah, pikun itu sebenarnya bukan hal yang lazim-lazim banget loh. Demensia Alzheimer itu kalau ada genetiknya. Jadi kalau ada lupa-lupa bingung-bingung gitu, bisa aja gejala emosian yang lain sebenarnya. Salah satu adalah depresi atau cemas gitu. Ini sama. Oke. Atau menarik diri. Kalau ini adalah gejala secara emosinya. Kemudian ini ada menarik diri. Jadi nggak mau ketemu sama orang, membatasi diri dan segala macam. Berubahnya mungkin nggak sedrastis kita. Yang kelihatannya cepet ya kalau orang dewasa. Tapi kalau untuk lansia ini sebenarnya agak slow ya kelihatannya. Jadi emang kita harus ngeh gitu. Kemudian pola tidur dan makan. Memang nggak bisa dipungkiri ya, maksudnya kalau orang tua itu emang makannya dikit karena lambungnya itu emang udah nggak sanggup, bukan lambung sih, organnya itu udah berbeda sama umur-umur saya gitu udah beda lah. Ada keterbatasan dari fungsi organnya. Jadi memang makan tuh mungkin tidak bisa sebanyak itu. Tapi kalau sampai perubahan makannya lumayan, itu kan kita harus bertanya-tanya juga sebenarnya ada apa. Kemudian tidur memang berkurang sih. Kalau udah tua, saya pernah dapat sering sih umur 65 ke atas memang bisa turun. Bisa kurang dari 5 jam gitu tidurnya. Dan itu agak normal. Cuman kalau perubahannya itu lumayan drastis, kayaknya harus dilihat gitu loh. Apalagi kalau ini kejadiannya bersama-sama gitu, barengan. Terus ada pengabaian diri. Maksudnya apa? Self hygiene-nya juga berkurang. Nggak mau bersih-bersih. Eh kemudian bajunya urak-urakan lah, pokoknya nggak rapih gitu. Ini saya nggak tahu kalau di nenek saya. Nenek saya tuh rapi banget lah. Orang Pekalongan, jadi orang zaman dulu yang rapi gitu, yang alon, pokoknya rapi deh. Saya kalah rapinya. Nah, khawatirnya kalau sudah ada pengabaian diri, masih pakai makeup loh. Itu kan menurut saya usahanya kuat ya, saya aja males gitu. Nah, itu masih kalau tiba-tiba berubah, berarti kan ada perubahan di aspek ini, jadi kita harus lebih aware. Atau apa? Kelelahan kronis. Kelelahan kronis itu balik lagi ya, tentu kita nggak bisa mewajarkan walaupun sudah tua, tapi memang kalau ada kondisi fisik lain emang jadi lebih kelihatan, ya iya emang kan soalnya sakit, misalnya sakit jantung gitu. Saya punya temannya mama saya udah umur 80 sakit jantung. Jantungnya itu cuman bisa bekerja sisa 10%. Jadi benar-benar harus di kursi roda terus. Ya wajar, sakit terus, apa pasti lelah-lelah terus ya namanya jantungnya nggak bisa mompa, tapi nggak bisa juga kita abaikan kalau dia dikit-dikit lelah-lelah terus gitu. Apalagi tanpa masalah jantung dan lain-lainnya gitu ya. Ya kebetulan kalau temennya mama saya itu sepertinya sih memang ada depresi karena sering mempertanyakan diri, kapan aku pergi aja? Karena kan capek banget ya, kondisi fisiknya memang melelahkan sih. Kita juga sebenarnya kasihan ngelihatnya gitu. Nah, ini kita gabungkan, nggak boleh cuma salah satu doang. Menarik diri doang bisa aja lagi sumpek ya, lagi nggak mau ketemu orang gitu kan bisa aja. Jadi kita perlu lihat yang lain-lainnya nih, nggak bisa cuman, wah kalau dia sering sakit berarti ini gitu, nggak. Kita harus gabungkan, kombinasikan, terus kita lihat aktivitas hari-harinya gimana gitu. Fungsi hari-harinya itu seperti apa. Walaupun sudah pensiun, walaupun sudah tidak bekerja, tidak banyak kegiatan, tetap kan punya fungsi seorang manusia di rumah. Yang biasanya misalnya senang banget gitu ya ngerawat tanamannya, tiba-tiba kok nggak keurus lagi, nggak banyak kegiatan lagi. Nah, itu kita juga perlu khawatir sih sebenarnya. Dan tanda-tanda depresi pada lansia itu salah satunya adalah yang paling sering ini nih sebenarnya. Secara fisik ya. Ini secara fisik kalau ini secara emosi gitu.
biasanya nggak mau makan, kok jadi lemes terus kayak gitu. Nah, yang kita khawatirkan adalah kerentanan fisiknya nanti bertambah juga gitu kan. Jadi harus seiring sebenarnya. Jadi gimana dong kalau ada kayak gitu? Ajak bicara. Kalau punya saudara, punya teman, atau orang tua, kan siapa tahu Bapak Ibu sekalian masih punya orang tua yang masih hidup gitu ya, udah mencapai usia yang tadi ini, ajak bicara deh. Kalau saya cukup senang sebenarnya dengerin orang lansia cerita, karena kayak penuh dengan cerita pengalaman yang seru gitu ya, asal nggak mumet ya. Ini biasanya sesekali seru gitu kalau saya ngedengerinnya mereka cerita, kayak punya kakek nenek gitu. Nah, mereka seneng banget kalau diajak ngobrol seperti itu. Saya aja senang diajak ngobrol, apalagi mereka ya yang kesepian gitu kan. Jadi ajak aja bicara apa aja deh. Yang paling sering adalah tanya aja riwayat hidupnya dia dulu yang hebatnya itu. Oh, dulu kerjanya apa? Tanya aja, oh gimana? Nah, itu akan senang karena dulu dia berdaya. Sekarang kan nggak berdaya, hilang nih. Kalau diajak tentang bicara keberdayaannya pasti senang banget gitu. Itu akan ada namanya terapinya tuh. Namanya saya lupa lagi. Pokoknya diajak untuk membicarakan pencapaiannya dia dulu, itu bisa membantu seorang lansia mengurangi depresi, kecemasan, dan demensia gitu. Saya lupa namanya apa. Ada lah itu. Nah, atau apa? Evaluasi deh pengobatan sama kondisinya dia saat itu secara penyakitnya, misalnya diabetes. Eh, Misalnya diabetes itu kan memang kadang bisa bikin lemes juga ya. Nah, lihat lemesnya itu berkaitan nggak sama kondisi fisiknya. Misalnya fisiknya diabetesnya oke kok, terkontrol, tapi kok dia lemes ya? Berarti ada sesuatu. Nah, kita harus aware di situ. Makanya emang edukasi itu penting ya. Maksudnya pemahaman terhadap sesuatu itu emang penting banget. Nggak bisa kita nebak-nebak. Kalau dia kolesterol, kok dia sakitnya bukan di sini? Kan orang, walaupun itu sebenarnya agak-agak mitos ya, sakit cuma di sini doang aja itu kolesterol, kan nggak juga ya. Kolesterol itu bisa sakit di tempat lain. Tapi kok dia tempat-tempat yang nggak jelas juga, pokoknya lemes gitu. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Kalau bingung, bawalah berobat. Nggak pernah salah untuk membawa berobat. Cuman memang problemnya adalah ke kemampuan masing-masing. Tapi insya Allah BPJS kan mengcover nih. Insya Allah coba aja gitu. Kalau di poli kan masih bisa. Jadi jangan diabaikan. Maksudnya jangan dianggap semua itu nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Bahkan pada orang dewasa pun juga sering kok terjadi misdiagnosis karena dianggapnya masih berfungsi bagus. Justru kalau di orang dewasa kan masih berfungsi oke, mungkin dia nggak mungkin lah depresi, nggak mungkin lah cemas, akhirnya nggak diperiksa. Nah, kalau di orang lansia justru kebalikannya, wajar kan, emang nggak bisa ngapa-ngapain sudah umur segini kayak gitu. Jadi eh, kita perlu lebih aware seperti itu. Bisa kemana? Bisa ke psikolog, boleh. Psikolog klinis ya, yang sudah ambil profesi. Atau kemana? Psikiatri umum juga boleh kok, nggak harus psikiatri geriatri. Karena psikiatri geriatri itu juga belum banyak, boro-boro. Psikiatri umum aja se-Indonesia dikit. Jadi nggak apa-apa, psikiatri umum insya Allah tetap bisa menangani. Kalau parah, maksudnya complicated banget ya, pasti akan dirujuk ke geriatri. Cuman biasanya kita bisa nanganin juga kok, kayak gitu. Saya juga dapat beberapa, seringnya adalah kasus memang demensia Alzheimer sih, gitu yang, tapi memang turunan ya, jadi emang penanganannya berbeda, gitu. Nah, bisa dicegah nggak? Bisa. Kalau Bapak Ibu rutin melakukan suatu aktivitas yang stay aktif, tentu otaknya akan bekerja ya. Dan kalau udah olahraga itu hormon senangnya hebat banget, cepat meningkatnya. Tentu akan membantu. Stay aktif. Ikut senam di taman. Kalau di taman rumahnya senam di taman, ke kelurahan atau apa. Pokoknya cari kesibukan itu bisa membantu. Kesibukan tuh bukan ngurus cucu ya. Bukan cuman ngurus cucu gitu maksudnya. Itu juga tambah pusing kali. Tetap perlu dengan yang seumur gitu. Boleh. Atau cari hobi baru. Ini kalau nenek kakek Jepang dia karaokean. Nah, di sini boleh pakai tembang kenangan. Dulu kan ada ya di Metro TV apa Indosiar gitu. Tembang kenangan. Boleh bikin aja gitu. Acara apa kayak tembang kenangan, lagu-lagu terserah gitu. Kalau tante saya, dia jelita. Dia beli alat karaoke, dia nyanyi lagunya Rita siapa lah. Pokoknya saya sampai nggak tahu lah itu siapa. Ikut tuh kalau ada konser, ikut hobi gitu. Kalau mama saya sukanya craft-craft,
Jadi kalau ada Inacraft, yuk sama temannya pergi ke Inacraft gitu misalnya. Terus ntar iseng bikin kain batik gitu. Pokoknya sok sibuk aja. Tapi semampunya ya, jangan dipaksa juga. Kalau guru saya, dia naik gunung, umur 65. Hebat itu, karena dia nge-gym. Menurut dia, umur tua harusnya nggak menghalangi aku untuk naik gym, naik gunung. Dan beliau adalah penyintas kanker. Waktu itu sempat keropos banget tulangnya. Pokoknya beliau hebat banget. Menurut saya itu role model untuk nge-gym. Saya malu gitu kalau saya nggak nge-gym, tapi beliau rutin banget nge-gymnya. Itu kuat naik gunung sampai ke Itali, apalah namanya itu. Del Monte, apa gitu ya? Saya nggak tahu deh. Sampai ke sana dia mengejar, dia mau naik ke Fuji. Pokoknya dia sampai harus gitu dan bisa. Walaupun pakai tongkat ya nggak apa-apa juga. Yang penting kuat saya aja pakai tongkat belum tentu bisa gitu. Dan yang tadi ya, kalau bingung saya aktifnya harus gimana, gabunglah dengan komunitas-komunitas yang ada. Salah satunya seperti di IHC. Kalau di luar negeri, saya pernah dengar ceritanya bahwa mereka itu lebih seneng tinggal di apa ya, senior center. Jadi kalau di luar negeri tuh karena memang populasi mereka banyak ya dibandingkan orang Indonesia, ada senior center setiap state gitu ya kalau di Amerika. Nah itu ada mainannya kan seru ya, ada aktivitas apa, kegiatannya banyak. Nah itu mereka lebih seneng di situ daripada di rumah. Di rumah nggak ada siapa-siapa, kosong. Apalagi kalau di luar negeri kan hidup masing-masing ya sendiri-sendiri. Jadi senior center tuh seru, diladenin sama apa nih perawatnya. Kemudian ada teman-temannya saling cerita hahaha hihi, main catur lah, apa gitu tuh lebih menyenangkan daripada di rumah yang cuman gitu doang. Kalau ada cucu, mending cucunya mau sama dia. Kalau enggak, tambah pusing kayak gitu. Jadi lebih senang. Nah di sini memang belum banyak ya. Panti Werda pun nggak terlalu layak kecuali yang dulu punya Ibu Tin ya. Itu mungkin bagus tapi tetap aja harganya kan per bulannya berapa gitu. Ya komunitas-komunitas sebisanya aja lah gitu. Kalau sekarang yang lagi ngetren juga kadang pilah sampah ya. Terus jadi duit kan tuh, jadi GoPay gitu ya lumayan boleh iseng-iseng gitu. Yang dicari bukan uangnya tapi adalah environment-nya gitu. Jadi gitu Bapak Ibu, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Jadi semoga kita bisa, termasuk saya nih, saya deg-degan juga takut nggak sehat secara fisik. Golden mental health in golden age, semoga kita semua bisa mencapai itu. Karena kalau fisik juga nggak sehat, mental nggak sehat, fisik juga nggak sehat, kita bareng-bareng jadi sehat jiwa dan raganya. Sekian kalau dari saya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Dokter Mia. Dok, terima kasih banyak. Ini saya yakin semua menyimak dengan cermat semua. Kalau perlu bikin catatan masing-masing ini. Karena apa yang dokter sampaikan tadi itu menurut saya ya, 90% benar semua itu. Benar semua. Salah satunya kalau saya boleh underline sedikit, saya, Bu Titi, dan mungkin beberapa orang lain lagi yang sudah ditinggal pasangan, itu jujur kami struggle untuk bisa apa ya, bisa hidup normal. Bahasa saya gitu ya, Dok. Hidup normal dalam arti di depan anak-anak, di depan keluarga, di depan teman-teman. Kami berusaha untuk baik-baik saja, walaupun kami nggak baik-baik saja. Saya jadi malu nih, jangan-jangan saya masuk dalam orang yang terganggu kesehatan jiwanya ini sekarang ini. Enggak kok. Jadi sekali lagi terima kasih, kita belajar bareng banyak. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah disampaikan tadi, stay aktif, stay berkomunitas dan lain sebagainya, mental kita akan bisa terjaga sehat lebih baik ke depannya. Bukan berarti kalau tambah tua kita boleh tambah nggak sehat gitu ya dok ya. Betul, betul. Semangat, semangat, semangat. Jangan normalisasi semakin tua fisik semakin buruk. Jangan. Itu Yes, ketakutan saya sebenarnya. yes, setuju, setuju. Dan nampaknya sudah yang bertanya akan banyak nih dok. Mudah-mudahan dokter sabar ini karena yang nanya udah Alita semua rata-rata. Tadi yang sudah pesan duluan Mas Andrianus kayaknya. Dok, boleh langsung tanya ke dokter dan langsung dijawab Ya, gitu dok bisa. ya? Ya, Boleh. ya. Silakan Mas Andrianus. Matur nuwun. Putus-putus ya di saya ya. Ya, suaranya agak Suaranya putus-putus. putus-putus Mas. Mungkin off cam biasanya lebih ada
sinyalnya. Terputus. Ya. Halo, Ya, Ya, jelas ya? ya jelas. jelas. Lebih jelas. Gini dok, saya itu boleh dibilang kan kena kayak apa ya, panic attack gitu. Nah ini terjadi sesudah saya kena serangan jantung. Nah sesudah kena serangan jantung itu saya udah semuanya sehat semuanya, tapi saya kena panic attack itu. Dan rasanya panic attack itu kok seperti siklus gitu. Jadi setahun sekali kadang-kadang datang, kadang-kadang setengah tahun datang. Nah, tapi efeknya hilang, tapi kadang-kadang efeknya saya nggak bisa tidur kalau malam. Apakah ini memang merupakan siklus atau bisa hilang, dok? Itu yang menjadi pertanyaan saya, dok. Ya, Pak Adrianus, iya saya lupa ya bahas tentang cemas sedikit gitu. Itu bisa banget terjadi ya Pak, karena gangguan panik itu mirip banget sama serangan jantung. Biasanya pasien-pasien yang muncul gangguan panik ya ke saya itu pasti karena setelah mendengar orang sekitarnya meninggal karena sakit jantung atau ada yang kena sakit jantung ya atau dalam kasusnya Pak Adrianus adalah diri sendiri ngalamin sakit jantung. Jadi tahu nih tanda-tandanya gini gini gini. Jadi lebih cemas. Nah, eh, saya nggak bisa bilang kenapa harus gimana di Pak Adrianus, tapi saya bilang secara general aja ya. Eh, Tebakan saya kan usia Pak Adrianus adalah Alita dan Jelita ya. Jadi usia-usia yang tadi kita bahas itu kan mendekati maut ya. Iya. Nah, ya kan ya. Saya juga sih, cuman maksudnya kesannya secara general itu kan semakin lanjut usia kan semakin mendekati maut. Nah, banyak orang termasuk mungkin saya juga kalau dihadapkan kematian itu kan nggak siap dalam berbagai aspek banyak sebabnya. Nah, ketidaksiapan itulah mungkin yang membuat kita tuh kalau ada serangan jantung lagi aku nggak siap nih, jadi cemas gitu. Atau pengalaman punya serangan jantung itu ya kan nggak enak ya. Saya aja asma attack. Ya, maksudnya saya punya asma gitu. Jadi kalau punya asma, pasti kan asma attack itu nggak ngenakin. Setiap kali ada asma itu saya pokoknya cemas banget. Saya kan pencemas kronis juga ya sebenarnya. Begitu ada sesak tuh saya juga nggak nyaman. Nah, bayang kalau asma kan insya Allah angka kematian itu tidak sebesar jantung gitu loh. Jadi kalau udah pernah mengalami penyakit jantung kan pasti eh, apa ya nggak enak gitu ya pengalamannya tidak menyenangkan. Jadi seringkali juga ada hubungannya nih antara kejadian serangan panik dengan kejadian saat serangan. Beberapa kali saya temukan pasien saya yang serangan panik masih muda itu biasanya ada maknanya. Jadi dia kena serangan panik di jam-jam itu, yang waktu itu dulu dia kebetulan nih karena kematian ibunya. Sama jamnya, saat jam ibunya meninggal, sama jam dia kena serangan. Bisa nggak hilang? Bisa. Tapi memang perlu diobati, nggak harus obat juga sih. Mungkin kalau udah usia lanjut usia itu kita tuh nggak pengen banyak-banyak obat sebenarnya kalau sebagai psikiater ya. Karena tadi, udah banyak obatnya. Obatnya kalau udah sakit jantung tuh obatnya 5 di Indonesia ya. Saya kasih lagi obat dari psikiater bisa 2 sampai 3 tambah stres nanti. Jadi seperlunya aja. Nah, ada pendekatan namanya psikoterapi membantu bagaimana nih ngatasin kecemasan-kecemasan itu. Tapi yang namanya apalagi tadi Pak Adrianus bilang berulang ya, lebih dari 1 kali kan pasti mungkin lebih dari setahun juga itu nggak bisa cepat. Jadi memang perlu konsulnya kayak lama, beberapa kali lah, maksudnya beberapa bulan gitu, untuk dibantu mencari problemnya nih, paniknya ini kenapa ya? Biasanya panik tuh ada maknanya juga sih. Bisa nggak tidur lagi? Bisa. Biasanya pada pasien-pasien yang panik nggak berani tidur, kenapa? Ntar kalau saya nggak bangun lagi gimana? Gitu. Biasanya kayak gitu kan nggak siap soalnya. Jadi sebenarnya yang perlu dikulik lagi sebenarnya eh, ada apa nih dengan masalah jantung ini gitu. Iya, iya. Oke, Paling Dok, kayak gitu. ini yang di chat banyak, tapi yang raise up juga, raise hand juga banyak. Jadi mungkin ganti-ganti ya, Dok ya. Sekarang mungkin Mas Toto dulu, monggo. Nanti baru kita kembali yang ke chat. Baik, matur nuwun.
Mbak Dokter Mia, matur nuwun sekali ya. Topikmu menarik sekali dan kita semua ini pasti suka nggak mau, ngaku apa tidak, ngalamin yang begitu. Dan saya meyakini bahwa kesehatan mental itu menjadi fondasi untuk kesehatan kita seluruhnya. Kalau mental kita sakit, jiwa kita nggak sehat, akan berpengaruh pada kesehatan badan juga kita kan, Fit? Nah, saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini di depan saya kelihatan ada Mbak Laila. Sugeng Rawu Mbak Laila ya. Ini beliau juga psikologi, jadi linkage-nya dekat sekali nih aspek yang kita bahas malam ini. Pertanyaan pertama, sorry, penjenengan ini Mbak Mia masih timur, masih muda. Apa motivasimu? Kenapa tertarik untuk mendalami kesehatan jiwa? Gitu ya. Apakah karena ini dialami oleh semua manusia or what gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dari paparanmu Mbak Dr. Mia, kita pasti paham lah karena cukup jelas tadi menyampaikan dan sederhana kita bisa pahami pasti. Cuman buat saya pasti juga teman-teman yang lain yang nggak mudah itu menjalankannya. Saya pengen mendapatkan satu suggestion, tips or what gitu ya. Dari seluruh aspek yang tadi dipaparkan, bagaimana kita menghindarinya, bagaimana kita memanage-nya, apa yang kita mesti lakukan, do don'ts-nya kan tadi udah dijelasin tuh. Apa satu atau dua yang paling efektif, paling mudah, paling murah, dan nggak ada ketergantungan. Kita bisa sepanjang niat dalam hati kita ada, kita bisa lakukan itu. Untuk terlepas dari gangguan stres, gangguan psikis, macam-macam lah gitu. Itu aja dulu, Mbak Mia. Sekali lagi matur nuwun. Oke, saya langsung jawab aja ya. Iya, Pak Toto. Kalau saya sih tertarik karena pengen mengenal diri sih sebenarnya. Karena ternyata manfaatnya besar sih dari saya belajar selama pendidikan sampai sekarang itu kayak terus memperbaiki dirinya sambil jalan. Setiap kali saya ngatasin pasien, saya belajar juga sama pasien. Jadi banyak memperbaiki diri sih sebenarnya dan mm, banyak belajar tentang kehidupan sih menurut saya dan itu sangat kepake ternyata di dalam semua ranah gitu. Jadi ya alhamdulillah insya Allah nggak salah pilih gitu. Gitu. Nah yang kedua, tadi yang cara paling murah untuk yang tadi yang nggak bisa dipungkiri ya Pak. Ini dulu saya paling sebel kalau ada dokter ngomong kayak gini, tapi ya ternyata penting memang olahraga. Apapun udah deh itu paling murah. Olahraga itu jangan kayak aderai, jangan kayak piti-piti di influencer gitu. Nggak usah pakai nge-gym nggak apa-apa. Olahraganya itu yang penting aktif kan, aktif aja. Eh, eh, Tidak pakai caregiver untuk semua gitu. Jadi kalau ada misalnya kan ada aja ya keluarga yang bermapan terus menyediakan caregiver supaya mamahnya, papanya itu nggak repot. Nggak apa-apa, tapi usahakan sebisanya sendiri-sendiri gitu. Gerakan apapun bergerak. Nah, kalau bisa memang tetap weight training ya. Tapi weight training kan nggak usah heboh-heboh, berapa puluh kilo nggak usah. Jadi dengan yang apa yang ada gitu, koper diangkat, aqua gitu misalnya. Yang ringan-ringan aja. Senam lansia itu nggak bohong. Dan sebisa mungkin tidak duduk terus, tidak rebahan terus. Karena saat kita duduk, kemudian berdiri, otot paha kan bekerja. Jadi kalau duduk doang, namanya ototnya nanti mengecil, jadi atrofi. Kalau udah atrofi, itu tuh yang sering terjadi pada kakek nenek yang kalau berdiri harus ditarik karena udah nggak punya otot kaki gitu. Jadi yang paling murah stay aktif aja. Kalau mau lebih murah lagi, ikut Zoominar gitu aja yang tidak berbayar internet aja sih gitu. Itu kan tetap merasa terkoneksi ya, karena tidak merasa sendiri. Apalagi kalau pada teman-teman yang sudah tidak ada pasangan, tentu sepi apalagi anak-anakku udah lonceng semua gitu ya terus tinggal sendiri di rumah sepi suara jangkrik terdengar kencang gitu ya jadi kayak wah sepi banget. Ya dengan ada kayak gini tuh merasa kayak oh kok punya temen nih gitu ya nggak apa-apa juga sih asalkan sehat ya tapi jangan malah virtual di belakang kan banyak aja penipu nih makanya hati-hati juga ya Bapak Ibu nih eh, sebagai sasaran nih sebenarnya umur-umur segini itu. Ya, pokoknya tidak terlalu berlebihan. Yang penting ada keterkoneksian ya. Itu sebenarnya ngebantu gitu sih.
Ya, terima kasih banyak, Mbak Dokter. Insya Allah Indonesia Happy Living bisa ikut berperan juga, karena di Mm-mm. sini di samping kita Zoominar, kita juga sering member gathering. Kita Nah, offline, kita ketemuan, ya, silaturahim gitu ya, berbagi pengalaman. Kalau itu kan Mbak Titi itu menyenangkan. malah suka off-road itu. Iya, itu kan hal-hal yang, wah aku bermakna lagi gitu. Yang tadinya Betul. di rumah doang, itu tuh bikin happy kan. Baik. Saya tuh Nih, ketemu temen happy, apalagi temen inilah. Matur nuwun. Terima kasih. Silakan. Ya dok, sekarang kita ini waktunya cepat banget, yang nanya banyak dok. Jadi kita agak ngebut dikit. Saya bacakan untuk yang di chat room. Mohon izin dari Mas Inti Anda, Mas Andana. Inti. Oh, Ya, saya saya Inti udah baca Anda. sih, ini ya, langsung ya. saja aja ya. Bisa langsung dok. Heeh. Ini kayak jawabannya sebenarnya mirip ya, Ya. Pak Inti sama yang Pak Adrianus tadi. Karena problemnya ke masalah tidur. Mungkin bukan karena sama-sama panik, tapi cemasnya kan ada. Nah, ini saya pernah juga dapat pasien, bapak-bapak, anaknya belum kerja, susah tidur. Selalu harus pakai bantuan obat, ya karena berobat ya kebetulan. Karena dia selalu mikirin anakku nasibnya gimana. Anakku gak dapat kerja gitu. Nah, kalau udah seperti ini, kalau saya belajar yang terbaru itu kita berusaha untuk ikhlas setelah berikhtiar ya Pak. Jadi yang kita Ya, khawatirin apa sih gitu? Yang kita khawatirkan misalnya kesehatan. Nah, kita udah berikhtiar apa nih terhadap kesehatan anak gitu. Dan kita bisa sampai mana. Jadi kita harus belajar juga keterbatasan diri ya. Kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat. Dokter pun bukan malaikat ya. Jadi tetap punya keterbatasan. ya. Jadi kalau takut kesehatan anak, Kayak belum ikhlas melepaskan anak itu, Dok. ya. Nah, itu juga Artinya ya, itu begitu prung ditinggal semuanya, kesepian sendirian ya, gitu. iya. Cuman itu aja sih yang dirasakan, Mas. Nah, eh, kalau memang belum siap kan tetap boleh ngobrol sebenarnya. Jadi nggak perlu. Kadang tuh yang terjadi kan gitu, ah nggak enak ngajak ngobrol anak pasti sibuk gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi asal jangan Ya, berlebihan yang kayak dulu di rumah nitii banget gitu ya misalnya. Nah itu kan tetap nggak apa-apa. Nah kecemasan itu biasanya adalah mengkhawatirkan anakku aman nggak, anakku sehat nggak. Lihat faktanya, anaknya punya rumah nggak, punya pekerjaan nggak. Ya kita ikhlas kan kayak menerima kenyataan setelah kita udah berusaha. Ya sudah, kalau memang seperti itu kita ingat lagi bahwa ya alhamdulillah anakku sudah seperti ini sih gitu. ya, Karena kalau kita memikirkan hal yang tidak pasti itu yang bikin kita nggak bisa tidur biasanya. ya, ya kenyataan kayak gitu, Dok. Terima kasih banyak, Insya Mm-mm. Allah. Langsung mungkin yang sudah angkat tangan, Bu Laila, monggo. Terima kasih Mbak Ririn. Ada Mbak Titi, Mas Toto. Ya, Mbak Laila. Terima kasih Dokter Mia. Perkenalkan saya Lela. Nah, saya dapat perspektif baru gitu ya tentang lansia karena saya juga usianya masuk di situ. Karena biasanya saya ngasih sesi-sesi kesehatan mental itu untuk usia produktif gitu kan. Jadi kan memang berbeda begitu ya karena situasinya berbeda. Nah, kenalkan saya usia 60 tahun, suami itu 68, kita beda 8 tahun. Tapi memang kami berdua masih sangat aktif di pekerjaan. Kemudian jadi kalau ada waktu libur nih malah kesempatan bagi kami untuk traveling bersama gitu ya, berdua gitu. Malas mikir lah pokoknya Dokter Mia gitu. Nah, saya penasaran begini Dokter Mia. Karena saya amati ada orang-orang yang sangat aktif di atas 90 tahun dan sehat gitu ya. Di cek lab itu juga bagus semua gitu. Nah itu saya waktu itu saya cukup banyak bertanya dengan orang-orang yang di atas 90 tahun, apa sih resepnya gitu ya. Sampai 90 tahun itu kok masih bagus. Nah salah satu mungkin Dokter Mia kan kenal ya Prof. Maramis sama Dokter Saparina Sadli gitu. Prof. Maramis tuh masih sebelum meninggal itu masih mau membuat sama saya tuh happiness center gitu. Hmm. Saya usia 91 waktu itu ya, 92 ya, 92 gitu. Meninggal Hmm. kan karena operasi waktu itu. Nah, eh, ketika saya tanya beberapa orang yang di atas 90 tahun, karena mama saya, ibu saya itu 70-an, itu udah nggak bagus gitu situasinya. Nggak bagus. Jadi saya ingin melihat apa sih. Nah, setelah saya diskusi sama mereka gitu ya untuk mencari apa sih ini apa namanya resepnya gitu ya kalau dokter gitu resepnya apa gitu saya temukan tuh dua dok
Jadi ketika saya ambil benang merahnya itu dua gitu. Kenapa beliau-beliau itu masih luar biasa sekali di usia 90, di atas 90 tahun ya yang saya survei. Nah, itu adalah meaning of life dan membangun emosi positif. Jadi dua itu. Terus kemudian coba saya kaitkan gitu. Kalau emosi positif kan fungsinya untuk growth and development. Nah, itu kan otaknya jadi akhirnya berkembang juga gitu kan. Karena masih aktif mencari ilmu, masih aktif gitu. Nah, meaning of life-nya itu kalau saya lihat beliau-beliau itu sangat senang berbagi pada orang lain gitu. Jadi banyak aktivitas-aktivitas sosial maupun yang akademik gitu ya. Tapi kuncinya itu ada dua itu gitu. Jadi saya tidak mempelajari tentang geriatri gitu ya. Jadi itu cuman survei aja untuk memastikan apa sih resep-resep beliau-beliau ini gitu. Nah, kalau dari psikiatri gitu ya, di usia perkembangan, di usia seperti itu, apakah memang meaning of life dan emosi positif itu perannya besar sekali gitu. Saya kan cuman ini survei gitu ya, survei berdasarkan apa namanya teori-teori psikologi gitu kan. Terus kemudian saya coba untuk mengcapture mereka gitu ya. Karena kita kan pengennya juga usia 90 tahun kan seperti beliau-beliau gitu. Jadi role model kita gitu kan. Begitu Hmm, Dr. Mia. Terima iya, kasih. ya, keren Bu Lela. Rasa penasarannya dikembangkan menjadi survei terus jadi suatu teori ya sebenarnya. Nah, Nggak bisa dipungkiri ya. Sebenarnya kalau dari yang Bu Lela sampaikan kan meaning of life sama tadi emosi positif positif. ya. Hmm. Sebenarnya itu di setiap tahapan tuh penting loh Iya, sebenarnya. iya, iya. Maksud saya kalau Ya, ketika sudah usia tua. nah sehingga pada saat dia seusia saya nih misalnya, meaning of life-nya belum terjadi, itu akan berbeda sama pas udah tuanya Hmm. itu juga belum ada meaning of life. Jadi pada saat misalnya taruhlah saya ya umur segini masih bingung nih. Kemudian kan nambah lagi nanti saya launching, masih bingung juga nih sama meaning of life. Aku tuh sebenarnya apa sih gitu, masih bingung gitu. Jadi kalau suatu perkembangan itu adalah sebagai fondasi level kehidupan selanjutnya. Jadi pada saat ada problem yang belum terselesaikan di tahapan sebelumnya itu nanti akan jadi bom waktu di tahapan selanjutnya sehingga Hmm. pada saat saya masih krisis identitas aja terus gitu ya, aku tuh siapa, aku tuh psikiater atau siapa sih gitu misalnya sampai tua nih misalnya, nanti pada saat udah umur-umur middle ages itu akan ada muncul penyesalan, kenapa sih waktu itu aku kebanyakan kerja, meaning of life-nya nggak ada. Nah Hmm. sehingga itu yang terjadi sama guru saya, mungkin kalau Bu Laila tahu namanya Dokter Eti Nurmiati Amir, pernah dengar nggak ya? Itu dipanggil kemana-mana dan beliau senang banget untuk menyebarkan ilmu itu. Nah, Hmm. meaning of life-nya dapat bahwa aku sebagai penyebar ilmu gitu. Dan beliau spiritualnya kan juga kuat. Jadi dihubungkan lagi mungkin ya. Memang ada peran spiritual, bukan religiusitas ya, Iya, iya, spiritual. iya. Keyakinan terhadap Tuhan atau terhadap entity, em, pokoknya energi di Ya, atas tantrik, manusia ya. gitu. Iya. Nah, itu tuh Transcendent kan soalnya. ya, transedensi itu. Jadi pada saat dia merasa, oh ini dengan aku menyebarkan ilmu, aku akan dapat pahala untuk mempersiapkanku ke kematian. Misalnya kayak gitu ya. Itu tuh akan jadi tenang. Dan itu jadinya positif, bukan lagi aku kurang nih beramal, tapi justru ya udah sekarang sikapku adalah perilaku yang aku lakukan di dunia ini adalah untuk mempersiapkan akhirat. Bukan takut lagi. Jadi beda loh. Aku melakukan ini karena aku kurang amalnya enggak, tapi diganti kata-katanya, aku ingin menambah amalan supaya nanti di akhirat aku lebih tenang dengan cara ini itu eh, relawan dan apalah segala macam. Nah, itu akan jadi emosi positif dan meaning in life kan. Nah, itulah yang terjadi pada saat ada tahapan Erik Erikson kan kalau Bu Lela Hmm. tahu tuh Hmm. wisdom ya. Kalau udah umur segitu dapetnya wisdom virtunya. Nah, itu tuh yang terjadi sama Prof. Maramis nih kayaknya sama Dokter Nurmiati gitu. Dia mendapatkan meaning in life bahwa aku sebagai pengajar, aku sebagai peneliti, aku sebagai ini gitu. Nah, itulah yang dikhawatirkan kalau di kondisi yang tahapan tadi tidak tercapai itu. Pada saat dia launching anaknya, loh aku siapa ini? Aku orang tua tapi kok nggak ada anaknya gitu. Aku sebagai diriku sendiri siapa? Nah, itu kan suka bingung ya. Hmm. Gak usah umur segitu deh. Saya aja begitu lulus pendidikan. Hah? Aku jadi psikiater tuh, saya kan baru ya. Jadi psikiater tuh kayak baru 2-3 tahun lah. Hmm. Waktu awal-awal tuh kayak, hah, apa nih gitu. Pengadaptasinya kan ada ya setiap tahapan gitu. Waktu mulai sekolah juga,
aku siapa gitu. Tiba-tiba temen berubah. Yang Iya. tadi ketemu tiap hari sekarang, wih susah banget deh. Kalau mau ketemu tuh cuma bisa hari Minggu gitu. Karena praktek gitu. Kok aku praktek terus ya gitu. Nah, itu kan meaning in life juga nih. Kalau Hmm. enggak kita burn out. Nggak usah di umur-umur tua. Umur-umur sekarang pun juga. Jadi setuju bahwa itu memang penting ya di setiap tahapan. Hmm. Emosi positif itu akan meningkatkan hormon serotonin. Nggak bisa Iya, bohong. dopamin, Iya, serotonin. jadi kalau kitanya negatif terus, ya kortisolnya atau yang naik. Hmm. Kortisol naik itu, kor- kolesterolnya naik, menopause-nya berubah, segala bentuk hormon berubah. Makanya tadi saya bilang, autoimun itu riskan juga sama stres. Saya baru banget dapat pasien psoriasis. Karena dia lagi berantem lah sama teman kerjanya, berdarah loh kepalanya. Gara-gara gatel dia nggak sadar tuh luka gitu. Hmm. Muncul psoriasisnya, eksimnya meningkat karena stres secepat itu dia. Gitu. Hmm. Jadi ya kita pengennya hormon kortisolnya serendah mungkin dong di usia berapapun, terutama di dalam hal ini kan lansia. Dengan apa ya stay aktif tadi, emotion positif tadi. Bukan toxic positivity ya, Oh, bukan, emosi bukan. yang Beda itu ya. Ya. beda. Soalnya orang tuh suka nganggap positivity itu bagus. Enggak ada loh yang namanya toxic positivity. Iya, toxic. Agak berbohong, tapi pakai kata-kata positif itu tuh, Iya. aduh, Karena mereject semua stimulus emosi negatif kan iya sebetulnya. tetap gitu. Contohnya, ya udah deh nggak apa-apa, aku bisa kok. Itu bohong loh. Hmm. Kalau emang lagi gak bisa nggak apa-apa, tapi oh berarti aku akan berusaha lebih baik, mungkin nextnya bisa gitu. Tapi kalau ya udah nggak apa-apa, itu adalah kata-kata yang menurut saya dalam tanda petik membohongi diri sendiri biasanya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, coba pelan-pelan gitu. Beda kayak gitu. Setuju Iya. sih. Iya. Terima Terjawab, kasih, Dokter Mbak Mia. Lela. Jadi mau apa? Jadi meneruskan mau membuat program modul Hmm. untuk mereka gitu. Tadinya kan saya mau buat tapi agak ragu kan Masian karena masih di apa di usia yang produktif. Itu Tapi ini ada ininya, bulannya saya lupa deh namanya apa. Jadi para lansia itu dikumpulkan. Kemudian dipertemukan dengan orang-orang muda. Nah, orang mudanya ini menanyakan tentang kehidupan dia saat berdaya. Saya lupa ya namanya tuh. iya 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 Nah, iya itu tuh bisa benar-benar membantu meningkatkan iya emosi yang positif ya. iya iya Makanya kalau ketemu nenek-nenek, kakek-kakek seneng banget kalau ditanya pas di Bandung. Saya itu ya waktu dulu iya seneng banget itu. 2 jam juga nggak berhenti. iya. Nah, Tuh. di tim asosiasi kami kan ada kebetulan kami di Asosiasi Psikologi Positif Indonesia. Nah, itu ada yang tim geriatri. Saya Hmm. lihat kayaknya program apa yang untuk meaningnya tuh nggak belum kuat gitu. Hmm. Terus sama membangun emosi positifnya tuh masih masih parsial saya lihat gitu. Jadi terima kasih malam ini jadi memperkuat keyakinan saya untuk dua itu untuk meneruskan membuat modulnya. Terima Baik, Bu kasih Lela. banyak. Karena pertanyaannya banyak, jadi kita Bu Dokter Ya, Irin standby dulu. Sekarang pertanyaan dari Bu Sri Kudus, Dok Mia. Saya semakin tua makin mudah tersinggung, mudah cemas dan khawatir. Bagaimana cara mengatasinya? Eh, ini rada susah ya, karena menurut saya ini personal. Jadi sebenarnya kalau memang mengganggu, kalau saran saya konseling deh. Kalau memang mengganggu banget ya, cemas dan khawatir itu kalau sampai mengganggu fungsi hari-hari, mengganggu aktivitas, terutama tidur. Karena tidur kalau nggak bagus jadi gampang sakit. Kalau gampang sakit jadi tambah jelek moodnya, muter aja bertiga itu. Tentu perlu di-cut secepat mungkin gitu. Jadi kalau memang ini mengganggu, saran saya temuin aja psikolog, psikiater, atau siapapun yang bisa membantu terdekat. Tapi secara umum, ini sangat spesifik soalnya. Kalau cemasnya itu tentang apa dulu, khawatirnya itu tentang apa, beda-beda pendekatannya. Karena walaupun diagnosisnya sama, misalnya gangguan cemas, pendekatannya berbeda setiap orang. Saya pernah mendapat pasien panik 2 orang. Satunya paniknya karena meninggal ibunya, satunya lagi panik karena justru tentang dirinya yang sering dijudge gitu. Jadi sangat beda gitu loh pendekatannya. Kalau yang satunya jadi pendekatannya adalah tentang saya membantu dia melewati masa kedukaan. Ternyata dia belum pernah berduka. Jadi berdukanya itu ditekan sama dia, akhirnya dia jadi serangan panik itulah. Nah, akhirnya dia meninggalnya ibunya 2022, baru berdukanya 2025. Jadi kedelaynya lama banget gitu, sehingga jadi panik. Kalau yang satunya lagi karena dia ada pengalaman bullying dan segala macam gitu. Jadi beda-beda banget pendekatannya kalau mau personal. Tapi pada intinya adalah kata-kata yang saya nggak bisa pungkiri itu bener banget ya. Adalah turn your worries into prayer. Apapun yang kita khawatirkan, kalau kita nggak bisa apa-apa, doa aja.
Kalau nggak didoain, disingkirkan dulu saat itu, atau kayak ya sudah emang kita nggak bisa apa-apa lagi gitu. Karena kita manusia punya keterbatasan ya. Iron Man aja yang bisa meninggal tuh superhero gitu. Apalagi kita ya, bukan siapa-siapa. Ada keterbatasan. Jadi serahkan pada Tuhan saja gitu. Jadi ya turn your worries into prayer itu buat saya sangat membantu ya. Kan saya cemas banget tuh selama sekolah gitu. Ya doain aja habis itu ya udah gitu. Kalau diikutin terus cemasnya terganggu biasanya. Gitu sih. Mungkin ini nggak bisa terlalu jawab ya secara Iya, general iya. ya. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, Ibu. Dan selanjutnya yang sudah angkat tangan, Dokter Ririn, monggo dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya off cam karena sebetulnya memang kurang fit tapi tertarik dengan topiknya hari ini. Saya hanya mau menyampaikan informasi karena saya memang penggiat lansia di Kota Depok dan juga saya bergabung dengan mungkin Bu Titi juga di Sahabat Lansia Tangguh dengan Prof. Saparina Sadli ya. Dia ulang tahun ke-99 kemarin ini. Jadi saya hanya memberikan informasi bahwa untuk secara fisik ya lansia itu mungkin sekarang tidak khawatir dengan adanya polifarmasi, yaitu dengan adanya bagian geriatri di bagian penyakit dalam, di mana di situ menangani kasus lansia secara komprehensif, geriatri assessment. Jadi satu lansia sudah ditangani oleh sekian dokter yang memang ada keluhannya. Jadi lansia tidak pindah-pindah ke beberapa dokter, tapi sudah dengan tim. Jadi satu tentang obat, mungkin mereka nggak terlalu banyak mendapat obat. Kedua, lansia itu semakin dia bertambah umur, dia tidak boleh kan semakin dia diam atau tidak aktif. Jadi harus dia olahraga, tidak boleh berhenti. Dan kemudian sekarang pemerintah kita juga sudah menggiatkan adanya agent of change. Saya kebetulan ikut bersama kementerian itu untuk mendeteksi lansia di daerah-daerah yang benar-benar keadaannya tidak seperti yang lansia yang ada di kota-kota ya. Jadi mereka tuh memang akan dibentuk komunitas-komunitas dulu di bawah puskesmas untuk lansia itu berkumpul. Jadi dia apa hal yang dia tidak bisa diceritakan di rumah atau dipecahkan di rumah itu semua bisa di komunitas itu. Jadi sekarang juga di Depok dengan sekarang sudah mulai dibentuk sekolah-sekolah lansia di tiap kelurahan dengan dibiayai dari Pemda. Nah di situ lansia jadi berasa mempunyai satu dunia yang dia bisa berbahagia sekali karena di situ kan juga kita ada psikolognya, ada olahraganya ya, ada dokternya juga. Jadi semua yang dia perlukan yang dia tidak bisa keluarkan di rumah atau dia tidak bisa mencapai ke rumah sakit, nah di situ dia bisa mengeluhkan atau istilahnya bercerita atau dia mengembangkan hobi dan itu cukup baik karena sekarang di 11 kecamatan kami itu semua sudah ada sekolah lansia. Saya rasa di tempat-tempat lain juga sudah diikuti dan yang penting yang saya perjuangkan juga sekarang adalah mencegah lansia yang pre-frail yang sebelum rentan yang menjadi lansia yang frail. Nah itu di Indonesia kan angkanya tinggi sekali. Jadi saya berusaha juga dengan grup-grup komunitas saya siapa aja mau di kecamatan mau di mana saya berusaha juga untuk mencegah para lansia untuk tidak menjadi lansia yang rentan. Mungkin itu informasi saya bahwa di mana-mana sekarang banyak komunitas lansia di mana lansia tuh bisa cukup berbahagia dan mendapatkan apa yang tidak bisa dia dapatkan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok Mia mau komen? Iya, saya cuma bisa terkagum-kagum nih ternyata alhamdulillah sudah mulai ada pendekatan dari pemerintah ya, nggak cuman ngemeng doang gitu ibaratnya ternyata sudah mulai berkembang karena memang kan lansia makin meningkat ya. Nggak bisa dipungkiri sekarang Indonesia sudah hampir seperti negara maju dalam tanda petik angka kelahiran kan menurun. Cuman kebetulan kita padat aja orangnya jadi tetap rame gitu ya. Tapi orang lansia tetap menjadi populasi yang tetap harus diperhatikan dan sering lalai. Jadi alhamdulillah sudah ada sekolah lansia sih bagus ya. Jadi nggak perlu lagi itu kayak senior center kan sebenarnya Ya, Nah, senior keren. center. Apalagi buat orang nggak mampu ya mereka tuh ya kesian banget lah hidupnya cuman Wah.
ngerokok, nongkrong, kayak gitu doang. Oh, ini Hmm. asik lansianya pokoknya Iya, seneng. bagus, 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 keren, keren. Menghindari demensi ya. Iya. Baik dok, kita masuk ke yang Bu Purwani ini. Izin bertanya bagaimana cara mengkomunikasi Hmm. dengan ibu yang berumur lebih Iya, dari 70 tahun iya. Nah, ya, dan seterusnya. iya. Ibu aja merasa begitu ya, Bu. Saya juga begitu, Bu. Kalau sama orang tua ya. Saya kan umurnya udah bukan anak-anak. Tapi kalau sama ibu saya pasti ada bilang, kan kamu masih kecil, gitu. Saya bilang, hah? Udah dewasa, gitu. Apalagi ibu juga ngerasa apaan bukan kecil lagi ya, orang udah punya anak cucu, gitu ibaratnya. Gimana caranya kadang, hmm, kadang kita perlu terima fakta bahwa memang kita akan selalu jadi anak-anak ya, di mata orang tua ya, mau umur berapapun pasti jadi anak-anak gitu. Ya memang dianggap bagaimana cara menyampaikan itu ke orang tua adalah ya mungkin orang tua nggak siap juga loh dulu launchingnya itu kan sebenarnya bahwa anak-anaknya langsung menghilang gitu. Kok anak-anakku sudah tidak bergantung kepada diriku itu eh, seorang manusia itu kan senang banget ya berguna untuk orang lain ya. Punya power itu kan menyenangkan ya. Maksudnya kita berdaya gitu. Pada saat tidak ada yang bergantung sama kita tuh kita merasa kehilangan. Makanya kadang mungkin ada orang tua yang ikut campur aja pokoknya masalah anak supaya tidak lepas dari anaknya kan ada yang kayak gitu. Nah, jadi gimana caranya adalah mungkin komunikasinya yang bagus aja dulu ya. Maksudnya kita nggak berantem gitu. Ma, aku kan udah besar, enggak. Tapi bisa diajak bicara bahwa ini aja dulu gitu. Ini aja. Mama ngomong apa sih? Iya kamu tuh kalau anak kamu tuh kalau misalnya nyekolahin anaknya tuh harusnya kan gini-gini. Oh iya, bener ya mah gitu. Terus baru cerita, iya sih, cuman anakku kan juga udah besar ya, misalnya kayak gitu. Perlu didengar aja sih kadang sebenarnya nggak perlu dibantah ya. Apalagi nggak tahu nih, apakah sudah umur 70 tahun ini kan memang sudah usia-usia yang mulai pikun-pikun juga ya. Ya kalau udah ada pikun-pikunnya lebih ini aja karena mereka kan nggak inget apa-apa. Jadi kayak iyain aja gitu. Dan nggak perlu kita gimana-gimana kan sih. Kalau misalkan memang masih memperlakukan anaknya seperti zaman dulu juga eh, mungkin kalau kita hubungannya bagus ya dalam arti komunikasinya oke, kita bisa bilang, iya ya mah, zamannya mama tuh enak, bisa jalan kaki. Mama saya selalu gitu. Dulu mama jalan kaki dari sini ke sini. Dulu marah tuh saya tuh kayak, ya kan beda gitu ya. Kamu naik mobil mulu gitu. Terus oh sekarang kalau dibilang, oh iya ya enak ya mah jalan kaki ya dulu. Cuman kalau sekarang ngeri nih ditabrak mobil gitu. Jadi kita paparkan juga nih fakta-fakta itu. Nggak bisa lagi kayak zaman dulu. Ini kan baby boomers ya. Kalau umur 70 tahun kan baby boomers nih. Kita sama Gen X gitu kan beda. Kalau keras kayak dulu, eh, kadang kita perlu menyampaikan fakta itu dengan lembut aja kali ya. Karena kalau udah orang tua kan kita kerasin, kita dibilang lawan nih. Kalau sama baby boomers kan. Kamu nih dari dulu bantah mulu gitu ya pasti. Sampaikan dengan pelan-pelan aja. Cuman memang kita harus terima fakta sih. Mau umur berapapun, ternyata ibu bener kan umur 49 aja masih dianggap anak-anak saya juga begitu. Jadi emang terima nasib selama kita punya orang tua akan seperti itu. Tinggal bagaimana kita mungkin komunikasinya ya. Makanya pada saat launching families itu komunikasi terjalin tuh bagus. Saya sering banget dulu ya dapat pasien geriatri itu miris banget kasusnya. Diurus sama caregiver, anaknya itu di luar negeri semua. Ibunya dirawat di RSCM gak ada yang tahu gitu. Dan itu ibunya depresi. Jadinya ya iyalah gitu ya. Anaknya nggak ada yang komunikasi. Dia diurus sama caregiver bayaran. Yang dia baru kenal. Atau pernah tinggal satu rumah sama anaknya. Tapi ya dia sama caregivernya. Anaknya nggak ketemu gitu. Nah itu kan komunikasinya nggak bagus ya. Jadi tetap jalin komunikasi deh. Iseng-iseng. Nih misalnya. Nih kan mama suka ya. Aku ketemu ini loh. Kayak small talk hari-hari aja gitu. Supaya komunikasinya lebih bagus. Tapi udah lama dok sekarang ngomong kayak gitu. Nggak apa-apa bu. Mulai aja dulu lama-lama terbiasa. Emang kadang harus dipaksa dan agak aneh-aneh gimana gitu ya. Tapi dimulai deh. Kalau enggak ntar kita kesel terus tiap hari soalnya gitu. Ya, semoga bisa membantu ya. Iya, dok itu bukan bagian dari menolak tua ya dok ya? Ya bisa juga kan. Balik lagi mungkin Ya, ini termasuk yang nggak siap melepas jati dirinya ya, kan. Jati ya, dirinya betul. dia adalah ibunya Bu Purwani nih. Jadi aku siapa kalau bukan jadi ibu gitu. Ya dok, selanjutnya dari Bu Tiwi ini mau bertanya. Aduh lewat nih saya. Sebentar, sebentar. Bu Tiwi ya. Ya, ya, ya dok. Ah, Ya,
Sama nih Bu, pertanyaannya sama Bu siapa tadi ya? Pak, siapa tadi ya? Tentang Bu cemas. Bu Sri Kudus kalau nggak salah. Bu siapa tadi ya? Oh iya, Bu Sri Kudus ya. Ya, ya, ya. Sama, bagaimana supaya mengalihkan perhatian supaya cara cemas berlebihan bisa menjadi hal positif. Alihkan aja. Jadi pertama kita terima bahwa, atau gini nih, paling gampang gini, kan mikirin sesuatu tuh wajar ya. Saya juga cemas kok kalau besok belum nyiapin baju. Nggak penting. Tapi memang kadang kepikiran itu. Saya bisa nggak tidur mikirin baju besok apa ya gitu. Karena menurut males mikirinnya, enakan seragam dulu kan pakai scrub ya. 3 tahun pakai scrub, sekarang disuruh milih itu berat kadang buat saya. Tapi boleh dipikirin, tapi ada batasnya. Kita persiapkan sebisanya. Pertama. Kedua, kalau sudah tidak bisa disiapkan oleh kita, ya kita harus berlapang dada, kita ikhlaskan bahwa kita terima bahwa oh memang aku cuma bisa sampai di sini. Tapi masih kepikiran, nggak apa-apa. Alihkan dengan semua kegiatan apapun yang bisa dilakukan. Apapun, beres-beres laci, perabotan lagi, bongkar lagi, ajak tetangga, ke lapangan banteng yuk, gitu. Apapun deh, pokoknya aktivitas. Iseng misalnya, kalau hubungan bagus misalnya dengan anak gitu ya, ke rumah anak main sama cucu gitu. Iseng aja ngapain. Kalau ada kegiatan apapun, ya pokoknya aktivitas. Hobi, makanya memang perlu banget ada hobi ya, hobi baru. Hobinya nggak usah keren-keren, nggak apa-apa. Mama saya nyulam tuh dari dulu. Jadi dia suka banget bikin sarung bantal disulam gitu. Terus iseng sendiri, bikin bikin keribetan sendiri. Mau kasih kado tante saya gambarnya ini. Itu nyulam itu kan lama ya, mama saya bisa bikin 5 bulan. Terus waktu itu buat cucu pertamanya mama, bikin selimut dari apa tuh kain perca gitu ya digabung. Mama saya suka suka iseng begitu deh. Itu bikinnya setahun. Pokoknya sampai lahiran gitu, kayak lama gitu. Aduh, berat ya. Cari kesibukan gitu. Apa aja yang bisa dilakukan. Nah, kebetulan hobinya mama saya tuh jahit-menjahit, menyulam-menyulam gitu. Gitu. Jadi distraksi dengan apapun. Kalau bosannya satu, lakukan yang lain. Olahraga lagi apa gitu. Iseng aja cat-cat rumah. Kan pernah denger ya kalau orang yang sudah tua kadang suka renov-renov rumah gitu. Renovnya nggak usah yang mahal-mahal ya. Maksudnya sekedar perabotan dipindah apa gitu. Misalnya juga udah cukup. Kayak gitu. Aktivitas apapun. Ya. Bahkan kadang kalau bisa masak, jualan jadinya. Misalnya gitu. Oke, Dok. Sebelum lanjut, Mas Toto, ini sudah jam 21.16. Bagaimana nih? Kita Iya. masih buka pertanyaan atau stop? Jadi begini, matur nuwun sebelumnya. Ya. Memang rencananya kita selesai jam 9, tapi melihat animo, komen, pertanyaan itu kasihan kalau tidak kita layani. Kita open sampai jam 21.30 atau jam 21.20, karena nanti sisa waktu kita untuk mendokumentir. Ya, kira-kira mungkin masih ada 5 minutes lah untuk pertanyaan ya. Oke. Yang 10 menit nanti untuk dokumentasi Oke. Mas Andi. Siap. Berarti Monggo. mungkin 2 pertanyaan terakhir. Siapa yang masih mau bertanya kah? Atau mungkin nanti juga ada videonya. Nanti bisa dikaji lagi dari sana yang belum sempat Oke. gitu. Ya. Kalau gitu, kalau emang nggak ada bisa di close aja. Iya, sepertinya sudah cukup, Dok. Luar biasa penjelasannya. Jadi waktu saya kembalikan ke Mas Toto, monggo, Mas Toto. Iya. Ye, matur nuwun Mbak Ririn, Mbak Ye. Dokter Mia. Dan kita masih ada waktu sedikit. Tadi juga menarik sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh Indonesia Happy Living selama ini rasanya kok ya inline dengan apa yang tadi disampaikan oleh dokter ya. Jadi kita ajak semuanya untuk aktif bergerak. Apapun. Ya bergerak mental, pemikirannya, bergerak fisiknya. Kalau tadi, kalau kita merasa diri kita ini punya kemampuan, pasti akan dia pakai. Tapi kalau sudah diawali dengan ngelokro, useless, saya siapa sih? Dia nggak akan ngapa-ngapain. Akibatnya fisiknya juga semakin melemah itu. Jadi cocok sekali topik malam ini. Dan saya juga berharap teman-temanku di Indonesia Happy Living ini juga akan selalu mengambil manfaat dari obrolan kita malam ini. Terus bergerak, tetaplah jadi pribadi yang berdaya, berguna, dan endingnya bahagia. Kan tadi Mbak Mia udah singgung tuh.
pengen menata bekal untuk nanti di alam keabadian. Apa yang kita bisa lakukan? Berbagi. Berbagi macam-macam ya. Berbagi kan tidak harus selalu uang, tidak harus selalu harta. Senyuman, ilmu, ajakan positif itu ilmu. Saya rasa itu yang harus kita syukuri bersama. Saya nggak tahu nih Mbak Titi masih akan Ya, ada yang mau disampaikan, Mbak? baik Mas, tentu saja hadiah buat mas-mas dan mbak-mbak yang ikut aktif hari ini bertanya dan memberikan saran. Sesuai dengan flyer, kami akan membagikan sesungguhnya 7 voucher belanja. Tapi hari ini ada 8 orang yang alhamdulillah bertanya dan memberikan saran, sehingga voucher belanjanya ditambah 1 ya Mas Toto, setuju ya? Siap, Jadi siap. voucher belanja yang akan dibagikan bagi mas-mas dan mbak-mbak yang bertanya malam ini akan mendapatkan voucher belanja dari Indomaret sebesar 100.000. Yang pertama, voucher belanja akan diberikan kepada Mas Adrianus. Yang kedua, Mas Toto. Yang ketiga, Mas Inti Andana. Yang keempat, Mbak Laila. Aduh, senang sekali hari ini kita ketemu Mbak Laila. Waktunya sangat tidak mudah beliau ini. Dan for your info, Dr. Mia, Mbak Laila ini juga salah satu narasumber kita di Indonesia Happy Living. Ya, kemudian yang kelima Mbak Sri Kudus, yang keenam Dr. Irin. Terima kasih Dr. Irin, teman saya baik di komunitas lansia Tangguh. Kemudian Mbak Purwani yang jauh-jauh dari Garut, kemudian Mbak Tiwi yang di Salatiga. Saya ulangi lagi, 8 pemenang voucher belanja adalah Mas Adrianus, Mas Toto, Mas Inti Andana, Mbak Laila, Mbak Sri Kudus, Dr. Ririn, kemudian Mbak Purwani dan Mbak Tiwi. Sebelum nanti kita akan tutup, sedikit curhat dokter. Dulu mungkin Bella juga sempat cerita ya, waktu saya ditinggal suami, saya juga merasa sangat bermasalah dengan hal-hal yang sifatnya psikologis ya. Dan cocok dengan tadi yang disampaikan oleh dokter. Kemudian saya berdiskusi waktu itu dengan Mbak Laila, ini ngaku aja. Dan saya kena splash sama Mbak Laila. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya kebahagiaan itu 90% datang dari sendiri. Dan 10% datang dari orang lain. Jadi kalau ada orang yang sedih karena orang lain, berarti dia tidak mandiri. Wah, masih sangat ingat banget tuh Mbak Laila kata-kata itu. Aduh. Akhirnya saya sadar bahwa untuk menjadi bahagia, saya harus menata diri saya sendiri terlebih dahulu, kemudian keluarga juga akan ikut bahagia. Berterima kasih kemudian Mas Toto dan teman-teman IHL waktu itu menjembatani saya untuk kemudian membentuk komunitas IHL ini. Dan kemudian ketemu Dr. Ririn, saya diajak untuk bergabung di Sahabat Lansia Tangguh. Kemudian di Jakarta ini juga ada beberapa rumah sakit dok yang menyelenggarakan kegiatan untuk lansia. Waktu itu saya diajak Dr. Ririn juga di Rumah Sakit Cinere. Kemudian bersyukur juga barangkali Mbak-mbak dan Mas-mas ini juga bisa bergabung beraktivitas dengan saya. Saat ini saya mengelola sebuah kos-kosan gratis buat mahasiswa. Dan ada 59 mahasiswa. Itu yang saya merasa bermanfaat, saya ya, mereka bersyukur dapat kos-kosan gratis. Tapi saya merasa juga yang tadi dok, saya bisa cerita pengalaman-pengalaman saya waktu masih muda, masih bekerja, dan mereka bertanya nanti setelah lulus, mereka mau arahnya kemana, mereka bertanya kepada saya, dan saya merasa kemudian punya meaning of life yang bisa saya salurkan. Baik, itu saja Mas Toto, saya rasa semua yang tadi mendapatkan voucher, kebetulan nomor handphonenya sudah ada, jadi tidak perlu mencatat nomor handphone saya, nanti akan saya hubungi kalau vouchernya sudah siap. Terima kasih banyak, moga kembali kepada Mas Toto dan Mbak Ririn. Bu Kaji, satu lagi ada yang nanya kos-kosannya ada di mana itu? Ya, ini tadi yang nanya adalah Mbak Nurjanah ya. Ya, alhamdulillah saya lulusan IPB.
Lalu dengan teman-teman saya dimudahkan mempersiapkan 2 rumah dosen yang terbengkalai. Kemudian kami renovasi sedikit dan kemudian kita jadikan rumah singgah armada namanya. Adanya di Darmaga, Bogor. Nanti suatu saat, kemarin saya baru beraktivitas di sana tanggal 4 Oktober. Ya sedikit memberikan wawasan kepada adik-adik kelas saya yang lebih tepat jadi cucu-cucu saya sekarang ini memberikan bagaimana mereka nanti menghadapi dunia kerja dan menyiapkan diri di dunia kerja, bahkan menyiapkan diri kalau mereka mau kuliah S2 dan mendapatkan beberapa beasiswa gitu di Darmaga Bogor di dalam kampus IPB. Ya. Wih, keren Bu Kaji, keren. Allah yang membuat saya banyak menutupi kekurangan saya dengan memperbanyak aktivitas. Akhirnya saya Alhamdulillah. aktivitasnya tiap hari ada Dok jadinya. Dan Iya, itu menyenangkan buat saya. beneran tangguh ya, hebat Iya, hebat. ya terima kasih. Ya, Monggo Mas Toto. Sampun, oke. ya. Baik, kepada narasumber Dr. Mia, juga Mbak Ririn, terima kasih banyak atas involvement-nya, sharing yang sangat bagus dan bermanfaat sekali buat kita semua. Hanya Allah yang bisa membalasnya. Semoga Amin. selalu sehat. Juga untuk teman-teman yang sudah hadir, berpartisipasi aktif, bertanya, berbagi, semoga panjenengan semua sehat, selalu bahagia. Dan akhirnya kita akan tutup obrolan kita malam ini. Saya mewakili teman-teman Indonesia Happy Living, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan secara teknis tadi saya udah matur, kita ini masih gaptek, jadi grodal-gradul. Jadi kalau meleset sana, meleset sini mohon dimaklumi ya. Dan untuk Dr. Mia, semoga tidak bosan. Barangkali next time ada yang ingin mendalami lebih, pengen banyak pertanyaan yang disampaikan kepada kami, mohon izin untuk bisa kami teruskan ke panjenengan ya. Oke, kalau gitu kita akan akhiri pertemuan kita. Foto dulu Mas. Oh iya, kita akan bikin foto. Saya mohon semuanya on cam dulu. Mas Sandi masih standby, Mas. Masih Pak Toto. Bisa mencoba Mas Toto. mengambilnya. Kita sama-sama ambil. Tapi seperti tadi saya bilang, ini moodnya baru, jadi kita coba ya. Saya akan monggo semuanya di off cam. Saya akan Di on cam. bukakan ruangnya. Apakah sudah terbuka semua? Sudah muncul semua? Sudah. Sudah Iya. ya. Oke, Mas Sandi tolong diambil. Saya juga akan mencoba mengambilnya. Semoga aja saya nggak gagal. 1, keep smile. Senyumnya yang wah bagus. 1, 2, 3. Yes. Oke, saya nggak tahu ngepaste-nya, nanti tak serah ke Mas Sandi lah ya. Pak. Bisa ya, oke. Kita ganti dulu view-nya. Semoga bagus nggak yang ini? Oh salah, salah. Ini tadi yang mana? Oh, ini yang belum ya. Oke, monggo Mas Andi. Ibu Nurjana kurang ke atas ya kayaknya ya. Oke, Mbak Merita, Mbak Nuril, Mbak Uut, kurang wajahnya kurang nampak. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Baik, matur nuwun. Sampai ketemu dalam pertemuan yang akan datang. Dan saya himbau pada kesempatan ini untuk teman-teman keluarga besar Indonesia Happy Living, silakan masukkan usulan. Subjek atau topik apa yang penjenengan ingin ketahui. Semoga kami pengurus bisa mencarikan narasumber yang relevan, valid, dan kompeten. Sekali lagi matur nuwun.
Sampai jumpa, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Makasih ya. semua. Makasih. Amin. Maaf Mbak Titi, selamat ya. Terima kasih Mbak Titi, Mas Toto, Sama-sama. Sami. Mas Toto, Riri, terima kasih. Bu Ririn. Terima kasih Mas Toto semua. Izin Siap. Sama-sama. Terima kasih. Kita akhiri ya, kita tutup ya. Matur nuwun. Salam. J.